referensi terbaik. Kenapa harus terbaik? Karena yang dituju Bapak Ibu itu adalah indexing terbaik, begitu ya. Indexing paling istilahnya kalau di Indonesia sih masih didewakan ya Bapak Ibu. Cuman kita tetap memandangnya Scopus itu adalah hal yang mudah diselesaikan. Oke, kita sepakat ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi eh, saya sampaikan dulu capaiannya ya. Capaiannya untuk sebelumnya itu kan judul dan keyword. Nah, pada malam hari ini kita akan lebih fokus ke bagaimana Bapak Ibu cara mendapatkan referensi terbaik. Sehingga nanti capaiannya yang pertama itu Bapak Ibu Maaf, Mbak harus Aulia. oke, bagaimana Izin, Bapak? izin ngerekord, Mas. Mbak. Oh iya, silakan Bapak. Oke, Oke. Suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? jelas, Mbak. Jelas ya? Baik. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Jadi tujuannya nanti capaiannya yang pertama Bapak Ibu itu dapat dapat apa mencari referensi terbaik dari scopus.com. Kita cari yang terbaik yang mana itu berada di kuartil 1, kuartil 2. Oke, sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan istilah Mbak kuartil izin, ini? ini tadi request itu belum di-accept. Oh, oke. Requestnya komputer ya, Bapak Ibu. Baik komputer ya. Kalau Iya, cloud nanti nggak masuk. Oke, oke. Nanti boleh langsung request aja. Nanti kalau sudah muncul saya langsung ACC Bapak Ibu. Oke? Ya. Saya lanjutkan ya. Saya izin menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah familiar dengan kuartil? Di Sudah video familiar? videonya Pak Jo udah dijelasin. Oke, Bu Diani sudah paham ya? Oke, saya izin mengulas. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum tahu apa sih itu kuartil begitu ya, belum terlalu mengenal. Jadi kuartil itu istilahnya kalau gampangnya Bapak Ibu di sekolah dasar kita istilahkan sebagai ranking. Ya. Semakin tinggi kuartil artinya dia rankingnya semakin atas, kualitasnya semakin bagus. Jadi cara termudah untuk menentukan kuartil itu adalah 100 dibagi 4 ya. Karena kuartil. Oke. Kuartil pertama atau Q1 itu berada paling atas. Jadi lebih nyamannya kita sebutkan dari bawah. Q4 itu berada di range 1% sampai dengan 24% Bapak Ibu. Sampai dengan 24% itu masuknya ke kuartil 4. Kemudian nanti 25 ke 49 itu masuk ke dalam kuartil 3. Nah, selanjutnya 50 sampai 74 Q2 dan yang terakhir itu 75 sampai dengan 99. Mentoknya di 99 itu masuk ke dalam kuartil 1. Sehingga nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mendapatkan referensi terbaik. Kemudian nanti berapa sih jumlahnya Mbak? Kita buat 50 referensi terbaik Bapak Ibu. Jadi tugasnya Bapak Ibu setelah webinar ini adalah mencari PDF, mencari referensi terbaik sebanyak 50 minimal, nggih, minimal. Oke. Kemudian bagaimana cara mencarinya? Nah, itu. Sebenarnya pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mencarinya, Mbak? Nah, oke Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke materi, ada salah satu tools yang harus Bapak Ibu tambahkan ke dalam ekstensinya, ya. Yang harus ditambahkan itu adalah Scopus Document Download Manager. Ini saya share di kolom chat saja nggih linknya. Oke, langkah pertama ini Bapak Ibu boleh langsung mengikuti atau boleh nanti dulu juga enggak masalah. Nanti setelah ini Bapak Ibu baru fokus ya ke apa yang saya sampaikan. Gitu. Oke, jadi diklik dulu linknya Bapak Ibu, diklik linknya. Harus menggunakan Chrome ya Bapak Ibu, harus menggunakan Google Chrome. Karena ada ekstensi ini. Ekstensi ini hanya ada di Chrome. Oke. Mbak, tadi linknya apa ya, Mbak? Linknya sudah saya cantumkan di chat, Ibu. Jadi tinggal Oke, oke diklik ya, aja. makasih. Ya, oke. Sudah? Oke. Nanti kalau sudah Bapak Ibu, di sebelah kanan itu ada Add to Chrome. Ada Add to Chrome. Nah, itu silakan diklik saja Add to Chrome-nya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menunggu
proses loading ini tidak perlu. Sehingga ketika sudah diklik add to Chrome, Bapak Ibu silakan klik add extension. Jadi kliknya itu yang ada tulisan add-nya. Oke, add extension. Kita tunggu. Tanda dia sudah terpasang, Bapak Ibu. Di sebelah kanan itu ada tulisan Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Artinya, Scopus Document Download Manager Bapak Ibu itu sudah ditambahkan ke akun Chrome-nya. Oke, jadi mudah nggih, tinggal diklik add, muncul loading, klik add lagi, selesai. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, kita langsung beranjak ke materi. Nah, untuk saat ini silakan Bapak Ibu fokus ke layar dan siapkan catatannya. Catatannya nanti prakteknya saya sarankan setelah webinar. Karena apa ya namanya, kalau di fokusnya dibagi dua itu kan jadi kurang optimal ya Bapak Ibu. Tapi monggo saja kalau ada yang bisa. Oke, kita tutup dulu. Seperti yang disampaikan Mas Hafid tadi, Bapak Ibu, untuk mencari referensi terbaik, yang pertama yang pastinya kita gunakan itu dari webnya sendiri, yaitu dari web scopus.com. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan di Google Chrome, tulisannya adalah scopus.com. Nah, seperti ini. Ini scopus.com. Saya nggak bisa record, Mbak. Aduh. Tidak muncul tulisan Asep itu, Ibu. Mohon izin. Oke, Bapak Ibu yang tidak bisa record, nanti insya Allah besok kita share langsung, nggih. Share langsung secepatnya ya, Bapak Ibu. Karena tidak muncul notifikasi Asepnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik scopus.com. Pastikan tidak ada salah penulisan, ya, salah penulisan. Scopus.com. Kalau sudah langsung di enter saja, langsung di enter. Oke. Otomatis nanti akan diarahkan ke dalam webnya Scopus. Oke, web Scopus ya, web yang akan kita gunakan untuk pencarian. Kemudian kalau ternyata Bapak Ibu belum punya akun, gitu ya, belum punya akun, silakan bisa klik create account. Create account. Biasanya kalau dari universitas itu kita diminta ke dalam masuk ke akun universitasnya dulu, baru masuk ke Scopus. Maka Bapak Ibu ketika bertanya apakah ada lisensi Mbak di kampus saya, silahkan ditanyakan ke pihak kampusnya Bapak Ibu. Oke, ke pihak kampus ditanyakan apakah kampus menyediakan fasilitas lisensi Scopus, begitu ya, lisensi Scopus. Nanti saya tunjukkan perbedaannya. Kita bisa create account. Create account. Nanti Bapak Ibu masukkan akun emailnya gitu ya. Misalkan ini akun email pribadi saya. Oke, @gmail.com. Oke, tinggal klik masukkan email gitu ya. Continue. Nah, ini tandanya akunnya belum pernah dibuat. Sehingga nanti kalau diminta untuk register, tinggal Bapak Ibu masukkan given name-nya. Nah, nama depan, lalu family name, Rahma, dan juga passwordnya. Password itu dibuat kuat Bapak Ibu, dibuat kuat sampai muncul tulisan biru seperti ini. Oke, sampai tulisan biru seperti ini. Di mana di dalam password itu Bapak Ibu harus ada 8 karakter, ya, 8 karakter. Kemudian ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Sampai tulisannya strong. Baru nanti klik register. Oke, kalau sudah diklik register, biasanya minta diverifikasi lewat email. Biasanya minta verifikasi lewat email. Nanti kalau sudah diverif, baru Bapak Ibu bisa menggunakan Scopus-nya. Oke, ini cara untuk sign in, cara untuk register, mohon maaf, register. Lalu kalau sudah punya akun, Mbak, sudah punya akun mudah Bapak Ibu. Mudah nggih, tinggal kita masukkan akunnya. Misalkan akun universitas. Akun universitas, continue. Kemudian passwordnya dimasukkan.
Oke, lalu sign in. Oke. Oh, ini ada error. Sebentar. Nah, oke Bapak Ibu. Ini adalah tampilan akun yang berlisens ya Bapak Ibu, yang berlisens. Di mana ketika akun Bapak Ibu berlisens, itu ada fitur search-nya. Ini ya, ada fitur search, ada fitur skiffle gitu ya, skiffle. Nah, kalau akun yang tidak berlisens, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini dilihat dulu Bapak Ibu. Ini akun yang tidak berlisens, tidak berlangganan, tidak pro istilahnya seperti itu. Sehingga hanya ada fitur author search dan juga sources. Karena apa? Karena saya mengakses by email pribadi. Oke, ini yang tidak berlisens. Kemudian yang berlisens itu ada fitur search-nya, ada fitur skiffle-nya, dan juga biasanya di sini ada universitas yang ditautkan. Di mana sih kita bisa mengaksesnya? Oh, dari UGM. Karena saya menggunakan akun universitas saya. Begitu nggak? Itu bedanya. Oke. Kita langsung ke inti materi Bapak Ibu. Bagaimana cara mencari referensi terbaik? Kalau sudah punya akunnya, sudah punya akun berlisens, itu adalah cara termudah. Cara termudah. Di mana di sini? Di sini kan ada search within. Ada banyak opsi ketika Bapak Ibu klik. Bisa memilih beberapa begitu ya. Ada author, first author, tergantung apa yang Bapak Ibu cari. Ya. Tapi untuk materi ini, Bapak Ibu silakan pilih artikel, title, abstrak, dan juga keyword. Jadi pilihannya tidak usah diubah-ubah di sini. Tinggal kita masukkan search dokumen. Apa yang perlu kita tulis di sini? Yang perlu ditulis adalah keywordnya. Keyword yang sudah kita tentukan kemarin. Ya. Keyword yang sudah kita tentukan kemarin. Pastikan keywordnya sudah dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Pastikan. Tinggal kita copy keywordnya satu-satu. Jadi untuk pencarian ini harus per satu keyword. Jangan semua keyword langsung dimasukkan. Pastikan. Digital marketing. Ada dua kata, Bapak Ibu. Ada dua kata. Kata digital dan kata marketing. Sehingga Bapak Ibu perlu menambahkan tanda petik depan belakang. Kenapa sih kok kita tambahkan tanda petik? Karena Bapak Ibu, ketika tanda petik itu hilang, tidak kita cantumkan, maka kata digital dan juga kata marketing itu akan didefinisikan secara terpisah. Digital adalah bla bla bla, marketing adalah bla bla bla. Hasilnya akan seperti itu. Tapi ketika kita batasi dengan tanda petik, maka nanti ada pagernya. Digital marketing adalah. Nah, itu yang kita cari Bapak Ibu. Oke. Sehingga ketika Bapak Ibu search dokumen lebih dari satu kata, maka silakan berikan petik depan belakang. Ini harus, wajib hukumnya. Ya. Lalu klik search, tombol biru. Search. Muncul 7.000 dokumen. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Mbak susah mencari referensi, tidak ada kata susah Bapak Ibu. Misalkan nanti di tengah jalan Bapak Ibu hanya menemukan sedikit dokumen. Tidak masalah. Justru ada novelty di dalam papernya Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu kita tanamkan mindset pencarian referensi itu mudah dilakukan. Ketika sudah 7.000 dokumen, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah di sebelah kiri. Ada tulisan filter. Nah ini Bapak Ibu perlu catat ya, apa yang harus difilter. Silakan disiapkan dulu catatannya Bapak Ibu. Ada lumayan banyak ya filter yang harus kita pilih begitu supaya pencarian kita terbaik. Oke, yang pertama tahun ya Bapak Ibu kan selalu menegaskan ke mahasiswa tahunnya harus terbaru begitu ya. Maka di sini Bapak Ibu juga harus mendapatkan referensi dengan tahun-tahun terbaru. Kalau mau diklik range maka Bapak Ibu tulis dari 2021 ya, 5 tahun terakhir, anggaplah Bapak Ibu. 2021 sampai 2026. Kalau mau range, klik tanda panah, jangan lupa.
Oke, klik tanda panah biru ini. Tapi saya lebih nyamannya itu Bapak Ibu klik individual dulu. Klik individual, lalu pilih 5 tahun terakhir. Tinggal diklik di kotaknya Bapak Ibu. Oke, saya mau dari 2022, boleh Bapak Ibu. Atau malah justru Mbak saya maunya dari 2024 juga nggak masalah. Yang penting jangan terlalu lama. Ya. Referensinya terbaik tapi tahunnya lampau. Karena itu kan pasti akan, wah ini kurang bagus ini. Pihak editor akan menilai seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian di bawahnya ada author name, subject area. Ini kita tutup dulu. Kita lewati dulu. Kita close. Ya, kita tutup dulu. Kita tidak usah memilih di bagian ini. Lalu masuk ke dalam dokumen type. Tipe dokumennya. Ada artikel, conference, book, review, book gitu ya. Mana yang harus dipilih? Yang harus dipilih ada 2. Karena Bapak Ibu arah tujuannya ke artikel jurnal, maka yang saya sarankan untuk dipilih adalah artikel dan juga review. Karena nanti di dalam papernya Bapak Ibu, harapan kami gitu ya, dan yang harus diterapkan Bapak Ibu, 80% referensinya itu berasal dari artikel jurnal. Artikel jurnal. Sisanya 20% sisanya boleh dari book, boleh dari conference gitu ya. Boleh dari web, silahkan. Tapi 80 kita optimalkan ke artikel dan juga review. Di dokumen type. Kemudian source title, nama jurnalnya. Nah, ini kita tidak usah pilih dulu Bapak Ibu. Tidak usah pilih. Publication stage, otomatis kita langsung pilih final yang sudah selesai. Artikel in press itu belum selesai. Belum selesai ya. Jadi kita pilih yang final dulu. Lalu keyword ini kita tutup dulu. Nanti kalau dipilih nanti saja tidak masalah. Tapi kita sementara tutup dulu saja Bapak Ibu. Sehingga nanti yang ditutup itu ada keyword, afiliasi, funding sponsor, dan juga country. Ini kita lewati. Oke, 4 ini. Lalu masuk ke dalam source tab-nya. Source tab ini tadi saya menyampaikan, Bapak Ibu kalau mau tujuannya ke jurnal gitu ya, maka yang dipilih juga harus jurnal. Jurnal ya. Lalu language-nya itu English. Karena kita lebih bisa memahami bahasa Inggris, begitu ya. Kemudian di sini ini yang sering terlewat adalah tulisan open access. Kita klik, jadi panahnya kita klik dulu Bapak Ibu. Mana yang harus dipilih? Jadi ini ada beberapa istilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar open access dan close access ya. Nah, di sini istilah. Maka Bapak Ibu sebaiknya pilih yang all open access, gold, dan juga hybrid gold. Maksudnya apa? Maksudnya kalau gold itu istilah yang sama dengan open access. PDF-nya tidak terkunci. PDF-nya bisa Bapak Ibu akses. Jadi Bapak Ibu nggak harus bayar PDF itu. Ya, gold dan juga open access. Itu istilah yang sama. Hanya beda penyebutan saja dalam jurnal-jurnalnya begitu ya. Lalu hybrid gold. Hybrid, istilahnya hybrid gitu ya, campuran Bapak Ibu. Sehingga kita pilih dulu enggak apa-apa. Kalau green dan bronze itu apa? Green bronze lawannya open access gitu ya. Kita tidak tahu istilahnya tapi biasanya orang-orang itu menyebutnya close access Bapak Ibu. Jadi PDF-nya kadang terkunci, Bapak Ibu harus ke Skyhub begitu ya. Nah, itu namanya close access. Oke. Jadi kalau diulang dari atas, yang difilter itu yang pertama tahun. Tahun, kemudian dokumen type ya. Dokumen type, lalu publication stage-nya final, baru kita ke bawah source tab-nya jurnal, language English, yang terakhir open access. Nah, tadi 7.000 dokumen. Coba setelah kita filter, Bapak Ibu jangan lupa klik warna biru, limit to. Oke, klik limit to. Maka hasil yang diperoleh adalah 1.500 dokumen ditemukan. Nah, Mbak misalkan, Mbak boleh nggak saya filter by keywordnya? Boleh, silahkan. Kalau ternyata masih banyak sekali seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita usahakan nanti ketika setelah difilter, di sini tertulisnya maksimal 200 dokumen. Ya, maksimal 200 dokumen.
Oke. Mbak, ini masih banyak apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu, di sebelah kiri ada tools refine search. Search within result. Artinya kata kunci digital marketing ini kita bisa persempit lagi. Arahnya mau kemana gitu. Sebenarnya digital marketing kan luas Bapak Ibu. Misalkan mau diarahkan ke sosial media. Nah, itu maka Bapak Ibu tulis sosial media. Tinggal diberi tanda petik. Jangan lupa tanda petik. Karena dua, lebih dari satu kata. Tulis kata yang mempersempit digital marketing. Baru kita klik tanda biru. Jadi 1115 dokumen. Wah, terlalu banyak. Boleh dipersempit lagi, silahkan. Misalkan mau disebutkan, saya mau Instagram aja deh fokusnya, begitu ya. Sosial media bagian Instagram. Klik warna biru. 300 dokumen. Nah, mau dipersempit lagi fokusnya kemana ini? Gitu ya. Kemudian misalkan saya mau fokusnya ke customer. Nah, customer. Kita klik warna ini lagi. Sudah 279 dokumen ditemukan. Ya, sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, kemudian setelah kita fokus di kiri, kita akan melihat di kanan. Ya, di jajaran ini Bapak Ibu. 279 dokumen, di bawahnya kan ada warna biru. Nah, kita ke kanan ada tulisan sort by. Kita urutkan by citasi tertinggi, cited by highest. Oke, cited by highest. Kenapa sih? Nah, nanti saya tunjukkan. Yang penting Bapak Ibu ikuti langkahnya nanti nggih. Sort by-nya cited by highest. Pasti akan mengurutkan dari jumlah citasi terbanyak. Oke, ini arahnya kemana sih Mbak kok kita pilih cited by highest? Kita lihat dari sources-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada kolom source jurnalnya. Jadi dari mana sih asal paper ini? Masuk ke jurnal mana sih? Ada di kolom source. Nama jurnalnya. Kolom source-nya ini. Nanti Bapak Ibu, di sini kan ada nama jurnalnya. Journal of Travel Research. Ya, Bapak Ibu mau ngecek ini kuartil berapa? Tinggal klik kanan, open link in new tab. Jadi kita buka di tab baru. Nah, akan muncul di sebelah kanan sini Bapak Ibu. Open link in new tab. Oke. Di sini Bapak Ibu silakan lihat dia masuk ke kuartil berapa. Cara lihatnya adalah ketika sudah diarahkan ke source detail, jadi ini adalah detail dari jurnalnya, nanti Bapak Ibu scroll ke bawah langsung aja hingga menemukan persentil. Persentil. Ini kita bacanya 99% saja Bapak Ibu. Artinya masuk ke dalam kuartil. Kuartil berapa Bapak Ibu? 99? Kuartil 1, Mbak. Betul sekali Pak Budi. Jadi masuk kuartil 1. Nah, itu tujuan utama. Kenapa sih kita klik sort by-nya set by highest? Pasti yang paling atas itu adalah paper-paper dengan kualitas tertinggi, Bapak Ibu. Sudah bisa dipastikan. Gitu ya. Coba kita klik Akta Psikologika, sama caranya. Klik kanan, open link in new tab. Oke, dia akan membuka tab baru di sini. Kita klik, oke, kita scroll ke bawah Bapak Ibu. 80%. Nah, masuk ke kuartil 1. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah diklik Cited by highest, itu pasti yang paling atas adalah paper-paper terbaik. Paper-paper terbaik. Sehingga Bapak Ibu kalau mau ngecek boleh, kalau tidak mau ngecek juga tidak masalah. Karena kan kita sudah optimalkan di sini. Cited by highest. Nah, kalau sudah diklik Cited by highest, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu jangan membaca papernya. Tinggal show all abstract saja. Fiturnya ada di sebelah kiri pas sort by, ya, sebelah kirinya pas. Klik satu kali, muncul warna kuning Bapak Ibu. Stabilo kuning. Ini yang selalu Pak Jo sampaikan, Pak Jo tekankan ya. Jangan Bapak Ibu membaca. Karena sudah bisa dipastikan di dalam paper tersebut kata digital marketing itu pasti disebut.
Ya, pasti disebut digital marketing. Ada warna kuning-kuningnya. Selanjutnya apa ketika sudah ada warna kuning-kuningnya? Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang sering menggunakan toko oranye atau toko hijau, kita akan melakukan hal yang sama, sama-sama asik gitu ya. Kita masukkan ke keranjang. Jadi masukkan ke keranjang itu diklik di kotaknya ini, di kotak ini. Ya, diklik satu kali. Nah, sudah masuk satu keranjang. Klik lagi. Oh, ada kuning-kuning, klik lagi. Ya, ada stabilo kuning, klik. Lalu yang ketiga, wah ada stabilo kuning nih, banyak nih, klik lagi, masukkan keranjang. Oke, terus Bapak Ibu, terus ya, terus kita masukkan terus. Oke, ini masih ada, nomor 7 juga masih ada. Lalu nomor 8, wah ini banyak banget nih Bapak Ibu. Oke, kita klik, 10 juga klik. Scroll, oh ternyata habis. Ada beberapa display Bapak Ibu. Nah, kalau mau mengatur display, itu ada di paling bawah kanan. Paling bawah kanan, nanti Bapak Ibu boleh mengatur mau ke 100 risat, 50 risat, boleh silahkan. Ya, langsung diklik saja nanti. Kita contohkan, misalkan 10 dokumen ini mau diunduh. Maka Bapak Ibu scroll ke atas, ke tanda biru-biru tadi. Biru-biru di bawah tulisan dokumen found. Ada tulisan download. Ya, setelah Bapak Ibu masukkan keranjang, maka Bapak Ibu harus check out gitu ya kalau di toko oren. Kalau di sini setelah Bapak Ibu masukkan ke keranjang, Bapak Ibu harus download. Maka klik download. Nah, muncul you selected 10 dokumen to download. Bapak Ibu memilih 10 dokumen, maka klik download saja. Di bawah ini ada tulisan 90%. Nah, ada persentase. Kita tunggu hingga muncul tulisan view summary, Bapak Ibu. View summary. 3 dari 10 dokumen have successfully downloaded. Ya, sudah berhasil terdownload. Yang berhasil terdownload ini masuk ke mana? Masuk ke dalam foldernya Bapak Ibu. Ke dalam foldernya, ke bagian download. Oke. Oh, ini ada. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini baru muncul nggih. Saya approve. Ke bagian download Bapak Ibu. Nah, ini sudah langsung masuk. Masuk ke komputernya Bapak Ibu, ke laptopnya ya. Ini baru 3, sisanya kemana Mbak? Sisanya lari kemana? Sisanya kita harus klik view summary. Maka kalau ada tulisan seperti ini jangan di close dulu. Silakan klik view summary. Ya, klik view summary. Ada 7 dokumen yang gagal terunduh. Nah, kenapa sih Mbak kok 7 dokumen ini repot gitu ya? 7 dokumen ini kalau orang Jawa itu bilang minta disowani Bapak Ibu. Minta didatangi gitu ya. Orang kan akan suka kalau rumahnya itu disowani, didatangi begitu ya. Dikunjungi. Nah, 7 dokumen ini sama. Dia suka untuk webnya dikunjungi. Maka Bapak Ibu ketika menemukan seperti ini, tinggal klik view at publisher. Oke, view at publisher warna biru-biru ini diklik. Klik saja view at publisher. Kita akan lihat. Kalau muncul seperti ini klik accept aja. Accept all cookies. Oke. Apa yang harus dicari ketika sudah diarahkan ke dalam webnya? Yang harus dicari adalah tulisan PDF. Ya, tulisan PDF. Kalau di sini di sebelah kanan langsung ada harga, artinya PDF ini tidak disediakan. Atau yang saya sampaikan tadi, close access Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kalau PDF tidak ditemukan, artinya close access. Kalau Bapak Ibu mau membayar 37 euro ini ya, apa ini ya, nanti Bapak Ibu boleh kok, silahkan begitu ya, silahkan. Tapi kalau tidak mau membayar, biasanya ini saya rasa Bapak Ibu sudah sering tahu ini. Namanya adalah apa Bapak Ibu? Skyhub. Nah, Skyhub. Skyhub. Mbak boleh interupsi Mbak. Boleh, bagaimana Bapak Budi? Tadi kan udah dibuka, Mm-mm. dikunjungin, disoanin dia punya webnya dan ada Betul. harganya. Mm-mm. Dan Mbak Aulia tadi bilang ini merupakan yang close access. Betul. Padahal tadi kita sudah memfilter di awal semuanya adalah open access. Akses. Itu sangat possible terjadi ya Mbak. Iya, betul sekali, Bapak. Nah, tadi kan kita pilih juga yang hybrid gold, Pak. Jadi hybrid Oh, oke. gitu ya. Nah,
Karena tadi kita usahakan supaya yang gold itu masuk. Ternyata di hybrid itu ada yang close juga. Jadi enggak masalah sih Pak nanti. Oke, Itu siap. nggih, bisa diterima Ye, ya Pak Budi ya. ye, Oke, makasih Mbak Uya. terima kasih Pak Budi. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ketika sudah ketemu nih, wah ternyata bayar Mbak, saya nggak mau bayar gitu. Bapak Ibu bisa cari yang namanya Skyhub. Ini Bapak Ibu sering gunakan, tapi minusnya Bapak Ibu, Skyhub ini biasanya di tahun-tahun terbaru, 2 tahun terakhir dia jarang ada PDF-nya. Ibaratnya ini kita mencuri paper dengan cara yang kalau di Indonesia sih belum diilegal, maksudnya belum diilegalkan begitu ya Bapak Ibu ya. Ini cara ilegal kalau di luar negeri. Cuma tidak masalah gitu ya. Insya Allah bagus Bapak Ibu. Ya, jadi kita klik Skyhub, kemudian kita masukkan ke sini DOI-nya. DOI-nya nanti kalau Bapak Ibu dirasa susah mencari DOI, copy saja URL-nya atas sini. Copy, Ctrl C, kemudian ke Skyhub, pastekan. Paste, ada tanda open. Kita akan buka kuncinya Bapak Ibu. Karena ini bawa kunci ya, kita klik open. Nah, ini kebetulan ada 2022 ya. Agak lampau begitu sehingga PDF-nya ada. Yang biasanya nggak ada itu 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau ada tinggal klik unduh saja. Unduhnya di atas kanan, download. Oke, tinggal save saja, namanya nggak usah diubah-ubah. Karena besok ada tuyul yang bisa mendeteksi nama papernya. Ya, jadi namanya ini nggak harus diubah-ubah, Bapak Ibu. Klik save saja, sudah masuk. Mbak, sorry interupsi. Tadi yang di copy apa Mbak? Yang ke Copy Skyhub URL Ibu, URL. URL-nya ya? Oh URL. iya ya, oke. DOI-nya juga boleh DOI-nya silakan. boleh ya? Boleh, tapi Ya. kalau ternyata susah, maka URL aja, kan ada Oh iya, oke. sekitar. Kasih Oke, Mbak. sama-sama Ibu. Jadi itu, Skyhub Bapak Ibu. Itu cara kita mencuri gitu ya. Kalau dirasa sulit mencari, gimana Mbak? Gitu. Kalau dirasa sulit, lewati saja Bapak Ibu. Lewati saja, karena masih banyak referensi yang menunggu kita. Kalau dia menyulitkan kita, tinggalkan saja Bapak Ibu. Begitu ya. Sebenarnya sih kalau dicari ke Google, kita pastekan gitu ya, paste di Google. Sebentar. Oke, kita kopikan di Google. Nah, ini kan ada banyak. Nanti biasanya yang memberikan akses itu dari ResearchGate, kemudian dari Semantic Scholar. Nah, itu Bapak Ibu boleh coba, begitu ya. Cuman kadang-kadang sekarang itu ResearchGate kalau nggak salah juga berbayar. Sehingga kalau saya sih biasanya Bapak Ibu kalau sulit saya tinggalkan saja karena akan memperlama ya, memperlama proses kita dalam mencari referensi. Gitu. Tuh, kemudian kalau sudah dapat nih PDF-nya, kembali lagi ke Scopus. Ini kan 7 harus diselesaikan Bapak Ibu, semuanya ya. Maka klik View at Publisher. View at Publisher. Nah, kebetulan ya di sini Asep Alkukis, kita cari tulisan PDF. Selalu Bapak Ibu, kita cari tulisan PDF. Di sini ada tulisan View PDF. Maka tinggal diklik. Nah, ini kan langsung diarahkan Bapak Ibu, langsung diarahkan, tinggal diunduh. Selesai. Jadi ada dua tipe dokumen. Dia close dan open. Kalau close, silakan nanti Bapak Ibu buka lewat Skyhub. Tapi kalau ternyata open, ya udah tinggal download saja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kalau dirasa sulit tinggalkan. Tinggalkan ya. Nah, kita tidak mau memperlama waktu kita, nanti moodnya jadi jelek, kemudian gagal begitu ya. Ya, jadi itu tadi 7 itu harus diunduh. 7 itu harus diunduh. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu cari lagi keyword yang kedua, masukkan lagi di sini. Ambil dari yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan marketing performance. Kita copy, langsung pastekan aja, berikan tanda kutip. Langsung klik search. Nah, kalau seperti ini sudah langsung terfilter sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau 10 dokumen unduh saja semuanya. Unduh saja semuanya ya. Lalu misalkan nanti Bapak Ibu, Mbak kok nggak ada kuning-kuningnya? Kok nggak ada kuning-kuningnya? Nah, Bapak Ibu silahkan lihat dari judul. Lihat dari judul. Kalau ternyata judulnya nyambung, pilih saja dulu. Nggak masalah. Besok tetap kita filter di Mendeley kok Bapak Ibu.
Jadi kita usahakan filter di Scopus, besok juga tetap kita filter di Mendeley-nya. Ini cara termudah untuk mencari referensi, Bapak Ibu, yaitu Scopus. Nanti ada 2 tools lagi, gitu ya, 2 tools yang bisa kita gunakan ketika Bapak Ibu tidak bisa mengakses Scopus license. Yeah. Oke, kita buka 2 pertanyaan dulu saja. Nanti saya lanjutkan ke pencarian berikutnya. Oke, ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? 2 pertanyaan atau bisa Izin, Mbak. dimengerti ya? Gimana, Bapak Iya. Ibu? Izin, Mbak. Boleh Iya, Bu tanya, Mbak? Susanti. Iya, Mm-mm. terima kasih. Mohon maaf ya, Mbak. Saya nggak buka kamera. Nggih, Eh, Tadi yang berlisensi tadi yang dari kampus itu, kita tanya ke kampus itu apa, Mbak? Ininya. ke pihak Heeh. perpustakaan kalau nggak salah, Bu. Apa yang ditanyain itu apa? Iya, yang ditanyakan adalah Bapak Bapak Ibu mohon izin apakah Scopus kita itu berlisens Oh, iya. atau berlangganan ke Scopus begitu. Apakah universitas berlangganan ke Scopus? Oh, iya, baik, Mbak. Oke, Terima kasih. Oke, Izin itu sama-sama juga Bu Susanti. Bagaimana Mbak Pak Aulia, Jose? Heeh. iya itu juga saya di Atmajaya ada ya, Mm. harus install VPN dulu biasanya ya, jadi Iya, kemana-mana bisa itu ya. betul Pak, betul. Jadi ada beberapa mekanisme Bapak Ibu. Nanti kalau tanya ke kampus sekalian tanya bagaimana cara mengaksesnya, nggih. Kadang Iya, beda-beda VPN. soalnya. Terima kasih Pak Juse. Jadi Ya kadang kita kalau di harus Heeh. Gimana Pak Juse? kalau VPN kan di rumah juga bisa, nggak selalu harus di kampus aja kan? Iya, Nah, bisa iya, Bapak, ya betul. saya udah dapat sih itu. Heeh, betul. Jadi memang kadang ada yang minta harus aksesnya ngunduh VPN dulu begitu ya. Iya, Nyalakan VPN-nya baru bisa mengakses Scopus. iya. Oke, terima kasih Pak Jise. Oke, ada Mbak lagi Aulia, satu lagi. Iya, Mm-mm, Pak. yang kalau perundang-undangan gimana ya? Kalau undang-undang lalu mm-mm. misalnya dari UNESCO atau dari WHO itu gimana? Web ya Bu ya, web Ya web nggih. Ya kalau web berarti Bapak Ibu cari di Google aja enggak masalah. di Google Cuma kan aja. ini pencarian referensi terbaik nggih Bu Diani nggih. Mm-mm. Kalau pencarian referensi terbaik silahkan search-nya by keyword. Masukkan di sini ya by keywordnya. Kemudian untuk webnya itu silakan dicatat dulu gitu ya. Source-nya dari mana, URL-nya dari mana, silakan di copy paste dulu. Besok kita akan masuk ke Mendeley. Inputannya besok ya Ibu Diani. Mm-mm. Bisa dimengerti nggak Ibu? Ya baik, Oke, baik. Terima kasih siap. Mbak. Ya, Mbak, izin nanya bisa? sama-sama Ibu. Oke, bagaimana Pak Andi? Itu setelah kita cari di Scopus, dari Hmm, search dokumen sudah, terus ke refine hmm, search dengan satu keyword, hmm, misalnya water resources ya. Setelah saya tambahkan, hmm, misalnya kalau water resources cuma 224, tapi kalau saya tambahkan lagi hmm. refine search, misalnya ada di electrical energy, dia dokumennya jadi cuma 3, Mbak. Jadi berkurang. Iya Pak, Apakah seperti betul itu Pak. ya? Jadi eh, enggak, kadang kalau terlalu sempit tuh jadinya dikit, Pak. Sehingga nanti Oh, carinya itu satu-satu, persempitnya itu sampai di sini muncul 100 sampai 200 dokumen aja, Pak. Jangan oh, sampai sempit seperti ini. untuk Kalau 200 bisa, nggih. langsung dihentikan ya, Mbak? Mm-mm. Dihapus saja. Kalau menghapus klik sini. Nah, ini saya contohkan ini 10 dokumen, saya rasa terlalu dikit. Kita klik customer. Hilang dia, Pak, nanti. Oh, iya, Klik iya, iya. kotaknya ini. Iya, iya, hilang dia. Nah, Oh iya, betul, Mbak. Kembali lagi ke asal dia. oke. Bisa dimengerti ya, Bapak ya? Iya. Siap. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, siap Pak Andi, matur nuwun. Bapak Ibu Iya. yang sudah Bertanya, bertanya. Mbak Aulia. Saya lanjutkan dulu. Oh, Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan pertanyaan nanti. Jadi kita masih terbuka pertanyaan. Soalnya ada 2 cara lagi, nggih. Saya coba jelaskan dulu ya, Bapak Ibu. Mohon izin, nggih. Boleh Bapak Ibu saya lanjutkan Iya, dulu? iya. Iya, ya silakan, Mbak. Iya. baik. Mbak, Boleh nanti ya? kalau Lanjut. nggak jelas diulangi ya, Mbak. Oke, boleh Ibu. Oke. Oke. Nah, ya, siap. Oke. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, silakan siapkan catatan dulu Bapak Ibu. Ya. Ini karena nanti ada filter-filternya juga begitu ya. Jadi saya sarankan jangan praktek dulu, tapi lihat dulu. Lihat dulu. Oke.
Kalau Scopus ternyata dia tidak berlisen seperti akun ini, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ada caranya Bapak Ibu. Bapak Ibu ke yang namanya Science Direct. Science Direct. Science Direct ini masih ibaratnya satu rumah dengan Scopus, sehingga nanti kurang lebih dokumen yang terbit di Science Direct ini masuk atau terindeks oleh Scopus. Tapi tidak semuanya. Nih, sekali lagi, tidak semua dokumen yang ada di Science Direct itu terindeks oleh Scopus. Tapi kebanyakan itu terindeks. Sehingga kita sarankan menggunakan Science Direct. Kalau Bapak Ibu belum login, silahkan diklik gambar orang ini. Gambar orang ini diklik, nanti Bapak Ibu klik sign in. Akunnya sama dengan Scopus, tidak apa-apa. Karena mereka masih satu rumah. Oke, cara sign in-nya seperti Scopus tadi. Mirip, sangat mirip Bapak Ibu, karena satu rumah. Sehingga saya tidak perlu jelaskan, nggih. Tinggal diklik gambar orang, nanti ada tulisan sign in di bawah sini, sign in. Gambar sign in-nya seperti yang di Scopus tadi. Oke. Ini adalah salah satu contoh akun yang sudah sign in. Jadi Bapak Ibu harus sign in dulu ketika menggunakan Science Direct. Nah, ketika sudah sign in, di paling depan, halaman paling depan itu muncul 3 kolom. Find article with these terms, begitu ya. Yang kedua, di jurnal mana, kemudian autornya apa, autornya siapa, gitu ya. Nah, di sini yang harus diisikan Bapak Ibu hanya yang sebelah kiri. Find article with these terms, begitu ya. Misalkan saya mau mencari terkait local wisdom. Local wisdom. Sama Bapak Ibu, kopikan keywordnya, pastekan, begitu ya, pastikan dalam bahasa Inggris. Kalau lebih dari satu kata, berikan tanda petik, apostrof depan belakang. Biar dia terkunci sebagai satu istilah gitu ya, satu istilah. Baru setelah itu, setelah kita tuliskan keywordnya, di paling kanan ada warna biru. Warna biru ini silakan Bapak Ibu klik. Jadi warna biru ini tinggal klik search. Nah, sudah muncul 807 riset yang membahas terkait local wisdom. Tampilannya mirip-mirip Bapak Ibu, tampilannya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, nanti mungkin di tempat Bapak Ibu ini tidak muncul tulisan ini. Kuartil 1 bla 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 ini ya, tidak muncul. Nah, nanti saya akan berikan ekstensi ini Bapak Ibu. Ekstensi yang luar biasa menurut saya ya. Karena tidak semua paper di Science Direct itu kan terindeks. Dengan ekstensi ini kita bisa melihat apakah paper-paper di Science Direct itu masuk ke dalam jurnal Scopus atau tidak. Nah, yang masuk itu yang ada tulisannya seperti ini. Q1, 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 Q1 gitu ya. Nanti saya berikan Bapak Ibu. Nah, tuyul itu Bapak Ibu. Oke, filternya sama di sebelah kiri. Filternya sama, gitu ya. Kalau bedanya ini kan yang harus difilter tahun Bapak Ibu. Bedanya nanti ketika kita klik tahunnya 2026, dia langsung memfilter. Nah, ini langsung 19 result. Klik lagi 2025, 147 result. 2024 klik, nah, dia langsung. Jadi tidak harus kita klik limit tuh untuk memproses, tapi ketika kita klik ini, dia otomatis memfilter. Ya, tinggal klik review artikel dan juga research artikel. Sama ya, sebenarnya sama Bapak Ibu. Tahun, artikel tab, review research. Nah, ini dicatat dulu Bapak Ibu. Dicatat silahkan. Kemudian publication title, ini nggak usah ya, nggak usah, kita tinggalkan saja. Subject area juga kita tinggalkan, langsung ke akses tabnya. Pilih open access. Jadi nanti yang difilter itu 3. Tahun, artikel tab, dan juga akses tab. Mbak, pelan-pelan Mbak, yang kedua tadi apa Mbak? Artikel tab, Bapak. Artikel Review, tab, dan juga review, research. Oke, review dan terus juga research ya. Ini, 3 ini. Tahun, artikel tab, dan juga akses tab. Oke, dia otomatis Bapak Ibu, otomatis terfilter. Otomatis terfilter. Ada tulisannya Q1, Q1, Q1 gitu ya. Cantik ya Bapak Ibu. Mungkin di tempat Bapak Ibu apakah sudah muncul tulisan Q1-nya? Nggak ada, Mbak.
Nggak ada ya, nanti Belum biara tuyul Mbak kami Mbak. belum tuyul ya, nanti saya berikan Iya. Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan dulu deh, oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini Bapak Ibu, ketika sudah seperti ini, sudah terfilter. Nah, kalau di Scopus kan ketika klik ada fitur show all abstract begitu ya. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Jadi harus kita klik dulu tulisan abstraknya. Dan dia nggak langsung muncul kuning-kuning. Oke. Jadi saran saya kalau sudah keluar pencarian, Bapak Ibu buka dulu semua abstraknya. Diklik tulisan abstrak ini. Klik, klik dulu lagi. Di display pertama ini diklik dulu. Oke, sampai bawah, sampai display pertama selesai. Ya, misalkan 10 dokumen saja dulu Bapak Ibu. 10 dokumen, ini kan tidak muncul warna kuning-kuningnya. Jadi saya sarankan tadi buka dulu abstraknya. Lalu Bapak Ibu di keyboardnya, di keyboard Bapak Ibu masing-masing, itu ditekan tombol Ctrl dan tombol tombol F secara bersamaan. Tombol Ctrl dan juga tombol F ya secara bersamaan. Jadi tekan Ctrl dulu, tahan, lalu tekan F. Nanti akan muncul seperti ini di kanan atas. Kanan Fanta atas. ya Mbak. Hmm? Fanta. Ctrl F, Pak. Ya, F-nya Fanta. Iya, Fanta, betul. Fanta ya, Bapak Ibu. Fanta, nggih. Ctrl F. Baru nanti cari local wisdom. Ketikkan ulang kata kunci yang Bapak Ibu cari. Nah, baru muncul kuning-kuningnya. Ini ya. Ini baru nanti Bapak Ibu pilih nih dokumen mana yang ada kuning-kuningnya. Oke, tapi kan sebelum itu Bapak Ibu saya sampaikan tadi, tidak semua paper yang ada di sini itu masuk ke Scopus ya, masuk ke Scopus. Sehingga kalau tidak ada tulisan kuartil 1, nanti tidak usah dimasukkan, begitu ya. Untuk mengecek, Mbak, masa sih ini bener gitu ya tuyulnya ini. Coba kita lihat Bapak Ibu, kita cross check ya. Misal dokumen pertama, ini ada tulisan food resilience begitu ya. Ini judulnya. Kita harus familiar dulu tampilannya. Ini judul. Jadi paling atas itu judul artikel. Lalu di bawah judul itu ada nama jurnal. Nah, ini yang kita cek Bapak Ibu. Kita bawa ke Scopusnya. Ya. Progress in Disaster Science. Ini kita copy, Ctrl C. Kemudian ke Scopusnya. Ini Scopus saya yang tidak berlisens, Bapak Ibu. Ya, ini Scopus saya tidak berlisens. Nanti Bapak Ibu di Scopus tidak berlisens itu ada fitur sources. Oke. Fitur sources ini bisa diakses oleh semua akun Scopus. Kita klik ya fitur sources. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di dalam fitur sources itu ada banyak sekali jurnal Bapak Ibu, nama jurnal. Jadi ketika kita mencari jurnal, kita pakai fitur sources. Itu bisa diakses oleh semua akun. Di sini ada tanda panah, Bapak Ibu pilih title ya, pilih title. Title, pastekan. Progress in Disaster Science. Lalu klik Find Sources. Satu result di sini, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini kita lihat persentilnya, highest persentil 89%. Kuartil 1 ya. Langsung dilihat di sini 89%. Oke, valid ya tuyulnya ya Bapak Ibu, masuk ke Q1. Valid ya. Oke, saya approve dulu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau mau dipastikan, nah Helion ini kan juga terkenal Q1 ya. Oke, Helion. Nah, tinggal dipilih-pilih saja Bapak Ibu. Pilih. Ini nggak ada tulisan Q1-nya, abaikan. Ini juga nggak ada, abaikan gitu ya. Ya ini ada, pilih. Enak Bapak Ibu. Ya, mudah ya sekarang ya. Ini ada Q3, ambil. Nggak apa-apa. Ya, sementara kita usahakan dulu. Yang penting Scopus dulu. Kalau bisa Q1, Q2 lebih bagus gitu ya. Baru kita download 5 artikel. Nah, dia bentuk downloadnya adalah zip file. Sehingga zip file ini nanti Bapak Ibu buka di dalam foldernya, silahkan diekstrak ya, diekstrak. Nih, kalau di Windows klik kanan lalu pilih ekstrak file.
ya, pilih extract file. Oke. Di sini, nah, Bapak Ibu mau saya spill tuyulnya? Mau di-spill atau saya simpan sendiri, Bapak Ibu? Mau, Mbak. Mau ya? Oke. Oke, tuyulnya itu adalah, sebentar saya lupa ini namanya. Nah, ini. Namanya adalah, Bapak Ibu ketik. Ini saya share linknya aja deh. Paperpop. Tapi nanti Bapak Ibu harus login ya. Loginnya tidak berbayar sih. Sebentar. Saya copy. Nah, ini nanti juga bagus Bu kalau di Google Scholar itu nanti saya tunjukkan, luar biasa sekali nih tuyulnya ya. Namanya adalah Paperpop, Bapak Ibu. Paperpop ya. Namanya adalah Paperpop. Bapak Ibu buka chatnya ya, di chat Zoom. Paperpop Chrome Web Store. Ratingnya aja udah 4,7 nih Bapak Ibu. Kenapa sih kok ratingnya tinggi? Nah, tadi salah satunya. Dia mempermudah kita. Sudah? Caranya sama ya. Add to Chrome. Klik Add to Chrome. Oke. Add to Chrome. Tidak perlu menunggu lingkaran ini berputar-putar. Tinggal klik Add Extension. Add Extension. Tunggu dulu. Paperpop Journal Impact. Itu sudah has been added. Ya, has been added. Tapi Bapak Ibu harus login ke Paperpop-nya. Harus login. Ya, maka Bapak Ibu silakan nanti Paperpop login. Sebentar. Sebentar, saya carikan linknya dulu untuk login Bapak Ibu. Saya kirimkan link loginnya ya, supaya Bapak Ibu mudah. Sebentar. Ini bisa dipakai di Google Scholar juga ya, Mbak? Bisa sekali Pak. Nanti Oke. saya tunjukkan yang luar biasa lagi dari Paperpop ini ya. Nah, ini link loginnya. Saya kirim ke grup ya, Bapak Ibu, supaya bisa login bareng nih. Sudah terunduh semua ya? Sudah ada tulisan has been added ya? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu klik link yang saya kirimkan ke chat. Itu klik linknya ya. Ini kayaknya dari Cina nih, Bapak Ibu. Sudah? Nanti Bapak Ibu register now, ada di bawah. Register now. Bapak Ibu tinggal masukkan email. Emailnya. Saya lupa ini emailnya apa. Email. Kemudian password. Emailnya email kita, Mbak. Gmail. Iya, Gmail aja. Oke, gmail.com. Karena kita pakai Chrome. Lalu passwordnya lebih dari 6 karakter ya. Itu pakai email masing-masing, Mbak. Betul, email masing-masing Ibu. Jadi silakan bebas saja nggih. Oke. Passwordnya juga 6 karakter minimal Bapak Ibu. Tidak ada syarat sih harus besar kecil. Jadi monggo saja. Oke. Sudah? Kalau sudah diketikkan, Bapak Ibu klik register. Register, kita tunggu ya. Semoga ini lama-lama nggak berbayar yuk. Karena dia cukup bagus Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap juga ini tidak ada langganan setelah ini. Biasanya kan kalau tuyul-tuyul itu semakin lama semakin dia bagus gitu, semakin dia meminta biaya langganan. Nah, kalau sudah klik register, biasanya ada tulisan registration successful, begitu ya, successful. Kemudian please check email. Jadi Bapak Ibu buka email, buka Gmail, ya. Nanti paling atas itu ada verifikasi your email. Dari Paperpop, paling atas. Bapak Ibu tinggal klik linknya aja. Klik link biru ini. Oke, sudah selesai. Verifying email. Nah, successfully. Kalau sudah successful,
Saya tunjukkan kehebatan si Paper Pop ini yang kedua. Nanti kalau ternyata di Science Direct belum muncul, harus di-refresh ya Bapak Ibu. Harus di-refresh. Supaya dia muncul. Harus di-refresh. Reload. Reload. Oke. Kalau nggak muncul abstrak, berarti Bapak Ibu belum login. Berarti Bapak Ibu belum login. Nah, ini cara kedua. Cara ketiga, Bapak Ibu kita gunakan yang Bapak Ibu familiar, Google Scholar atau Google Cendekia, begitu ya. Google Cendekia, sama langkahnya, masukkan kata kuncinya. Misalkan saya ingin masukkan online learning deh. Harus dalam bahasa Inggris. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Sebentar, pakai ini aja deh, pakai yang sini. Scholar. Google Scholar. Kalau Google Scholar sih saya rasa Bapak Ibu sudah familiar begitu ya. Tinggal masukkan keyword aja. Keywordnya online learning. Nah, tanda kutip depan belakang sudah pasti ya. Lalu di sini ada filternya dikit, Bapak Ibu. Anytime, sense mau di custom range-nya aja deh, waktunya ya. 2022 sampai dengan 2026. Search. Oke. Jadi waktunya bisa kita custom di sini, di sebelah kiri ya. Sort by-nya relevance, ini tidak usah diubah. Any tab-nya review artikel. Nah, ini sudah kita hanya bisa memfilter si tahunnya. Nah, ini hebatnya Mbak, Tuyul ini tadi. rekamannya ada Mbak ya? Gimana, Pak? Betul. Rekamannya Bawahnya ada ya? ada. Ha-ha. Iya. Jadi Soalnya hebatnya Tuyul ini gitu ya, Bapak Ibu ya. Dia ada tulisan di bawahnya. Nah, kalau nggak ada ini berarti kan nggak masuk kuartil Bapak Ibu. Kuartil-kuartil. Nah, nanti kalau sudah sesuai, dia kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita cari lihat abstraknya semua ya Bapak Ibu. Jadi kita berdasarkan keyakinan kita langsung unduh saja. Gitu. Klik dokumennya, baru kita unduh. Tuh. Itu kehebatan si tuyul itu. Nah, bagusnya lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu perlu perhatikan ini ya. Bapak Ibu yang selalu bingung mencari novelty, mencari misalkan Bapak Ibu kebingungan Mbak, saya nextnya bingung nih mau penelitian apa. Tuyul ini juga membantu Bapak Ibu. Ada tulisan analis result di sini. Analis result ya, di sini. Terlihat ya Bapak Ibu tanda panah, tanda pesawat terbang. Terlihat? Nah, Bapak Ibu klik saja. Oh, kok minta login lagi? Sebentar, saya harus login. Gmail.com. Passwordnya. Oke. Sebentar, saya login dulu Bapak Ibu. Saya login sukses. Save aja deh. Klik analysis result. Semoga ini nggak berbayar ya Bapak Ibu. Nah, dia loading. Ini yang menurut saya membantu terutama Bapak Ibu yang sering melakukan penelitian ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, key research direction. Lalu ada, sebentar. Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu. Rangkuman dari search yang kita cari, online learning. Sebentar. Ini panjang sekali ya. Nah, metodologi approach-nya, technical framework, kemudian ada konseptual teori. Nah, ini impact-nya. Kemudian nanti yang bagus itu di akhir. Sebentar Bapak Ibu. Nah, suggested future research ya. Jadi dia memberikan saran rekomendasi research ke depan. Ini yang menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bingung bisa menggunakan tools ini ya. Tools ini. Oke. Kalau misal bingung bahasa Inggris, tinggal klik kanan di bagian putih-putih. Bapak Ibu klik translate to English. Ini ya. Nanti pilih titik 3. Titik 3. Choose another language. Cari bahasa Indonesia. Indonesia. Translate. Nah, sudah.
analisis tren penelitian dari 2022 ke 2024 itu bagaimana, kemudian nanti arah dan titik fokus penelitian di tahun tersebut tuh apa saja begitu ya. Lalu dia juga menyampaikan pendekatan metodologinya. Nah, yang sebenarnya menarik itu adalah yang paling akhir tadi, Bapak Ibu. Yang paling akhir tadi adalah mana tadi arah kebijakan. Sebentar. Nah, saran arah penelitian masa depan. Ini yang menurut saya juga bagus ya dari tuyul ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ada keterbatasan mencari referensi, maka sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan referensi Bapak Ibu. Tinggal bagaimana cara kita berkreasi untuk mendapatkan referensi tersebut. Ya, kita sepakat ya, kita semua bisa mendapatkan referensi terbaik. Oke, Bapak Ibu, dari 3 cara ini, memang cara termudah adalah dengan Scopus, gitu ya. Tapi kalau tidak ada lisensi Scopus, tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu bisa mencari dengan cara lain. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini kita mulai ke sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Boleh saya tanya, Ibu Aulia? Boleh, silakan Bapak. Ya, ya. Tadi kan yang terakhir membahas mengenai tambahan tadi ya, misalnya bagaimana mencari gap di dalam penelitian. Betul. Tadi sudah diberikan petunjuk di Google Scholar. Nah, bagaimana kalau mencari gap melalui Scopus? Boleh Mencari di-share gap. pengalamannya? Ya, Iya, mencari gap melalui boleh Scopus ya, Pak ya. Oke. ya, Nah, sebenarnya Bapak Ibu, gap itu kan kita peroleh sebelum penelitian ya. Artinya kan kalau Bapak Ibu betul. sudah punya result, itu kan sudah menentukan Iya, kenapa sih kok penelitian ini berlangsung. Artinya Bapak Ibu iya, sudah iya, menyimpan gap begitu ya, menyimpan gap. iya, Nah, kalau saya sarankan tadi menggunakan ini begitu ya, menggunakan ini iya. karena sudah dipermudah Oke, gitu. Kalau menggunakan Scopus baik. Bapak Ibu, itu kita sebenarnya tidak bisa maksudnya secara langsung dapat ya apa itu gapnya begitu ya. Ya, Tapi ketika iya, kita iya. cari, Setidaknya gimana Bapak? setidaknya seperti tadi memberikan petunjuk di Google Scholar gitu lah, supaya ada bayangan sarannya apa sih untuk future research-nya gitu lah. Betul Pak. Nggih. Nah, Iya, betul. nggih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau di Scopus itu, nah misalkan Bapak Ibu mencari kata kunci gitu ya, kata kunci. Oh, ternyata hanya Iya, ditemukan 10 dokumen tadi. Artinya kan penelitian tentang iya. yang Bapak Ibu cari kan kurang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai Oke, gap. Bahwasanya oke. apa namanya, meskipun sudah menjadi isu besar begitu ya, tapi penelitian yang membahas terkait marketing performance itu belum banyak dilakukan. Nah, itu bisa menjadi satu gap juga, gitu ya. Kalau di Scopus seperti Iya, itu. oke. Ini kita harus lihat Baik, baik. lika-likunya, Pak, kalau di Scopus, Pak. Oke, sip, Heeh. sip. Sip Terima ya, kasih, Bapak Ibu ya. Alia. Sama-sama, Ya, makasih. Bapak. Oke. Ya. Siap. Eh, izin Bu, Gimana, Mbak Bapak? Aulia, ya. Mm. Itu kalau untuk Scopus kan lebih enak ya. Jadi kita ngambil gitu, kemudian apa yang terakhir, dokumennya apa yang tadi terakhir, kemudian Betul? saya pindahin ke RIS atau CSP ya. Kemudian Eh, untuk Diunduh Pak, mencari, mohon izin Pak Juse dan Bapak Ibu harus dalam bentuk PDF ya, jangan CSV ataupun RIS. oh ya, nggak, maksud Ya. saya dalam pengertian untuk mencari novelty-nya, mencari Mm-mm. gap itu kemudian Mm-mm. saya translate ke masuk ke force viewer gitu dari Oh pencari skop. boleh, Kan kelihatan dari betul. bibliometriknya, Iya, nah, itu kan kelihatan sekali tuh ya nanti ya. Bisa juga betul, begitu ya. betul sekali Bapak. Inge, Pak Juse ini sepertinya sudah ini apa ya, hatam biblio ya. Enggak, cuman eh, pernah nyoba, cuman saya Mm-mm. pencariannya kurang maksimal nih. Jadi pencariannya Iya, saya masih di kombinasi antara pakai Scopus sama manual. Tadi manual baru ya. saya Iya. catat, jadi mungkin nanti saya ulang lagi. Sip, Jadi dari mantap Pak bibliometrik Juse. itu bisa ya Bu ya? Bisa Mbak, Bisa, Host Viewer betul. kelihatan sekali ya nantinya ya. Kelihatan, nggih, Oke, betul. Jen, Ya, Mbak C, Nuwun. nanti tinggal dimasukkan ke Fast Viewer begitu ya Bapak ya. Cuman kan Iya, di webinar ini kan memang kita tidak ke arah Fast Viewer. Jadi saya mohon izin tidak bisa menjelaskan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik ke Fast Viewer, ada webinar sendiri begitu ya.
Oke, jadi kalau ditanya boleh nggak Mbak kita pakai voucher? Boleh, silahkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Jesse atas sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Mbak Aulia. Monggo Ibu. Itu kan tadi pada saat sudah eh, pasang tuyul-tuyul tadi, kita kan Mm-mm, sudah masuk sign direct, mm-mm. tapi tampilan saya nggak muncul apa abstrak dan lain sebagainya ya. Hmm. Di mananya ya? Apa yang perlu saya klik lagi? Nah, Ibu coba share. Bisa share screen Ibu? Oh, bisa. Nah, itu biasanya kalau belum muncul abstrak adalah satu permasalahan yaitu Bapak Ibu belum login ya. Ini? Belum login. Coba ke atas Ibu, scroll ke atas. Nah, itu belum login, Bu. Login di mananya? Oh, sign Di directnya ya? Science Direct, betul. Oh, iya, iya, Loginnya iya. di sini yang saya tandai merah itu ya, My Account. Oh, Diklik aja. yang mana, Mbak? Itu yang saya tandai My Account ke atas Ibu, ke atas. Saya coba bantu tandai lagi. Nah, itu My Account. Oh, iya, iya. Nah, oke. Nah, baru Oke. sudah. Coba diklik abstrak. Oh ya, sudah Ya, muncul. Ya, oke, oke, sudah sip. ya. Oke, Oke, terus kasih. selesaikan ya Ibu ya. Selesai. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Izin bertanya, Mbak Au. Boleh, silahkan Ibu. Bagaimana? Ya, tadi kan yang Scopus Mm-mm. itu tadi punya saya itu berlisensi karena fasilitas dari kampus pada Kampus. saat saya kuliah, iya sampai sekarang Betul. masih. Nah, Mm-mm. itu tadi waktu source itu yang ada pilihannya cuma title saja. Sementara tadi yang punyanya Mbak Aul tadi ada Mm-mm. abstrak dan lain sebagainya. Boleh di-share screen kan Ibu Sylvia? Oke, baik. Mohon Oke. izin untuk share screen. Iya, monggo saja Ibu, silahkan. Oke, sebentar. Sebentar ini Hmm, salah yang di Scopusnya. Nah, mm-mm. ini sudah muncul. Sudah Ini muncul. cuman title saja. Oh, mau lihat itu ya, Bu ya. Mau lihat search-nya ya. Ya, Betul. Coba Ibu klik di tulisan SW-nya ini dulu. ini ya. Nah, oke, UNY ya, Bu ya. UNY harusnya Ya, dapat nih, Bu. Nanti sudah. coba nanti coba ditanyakan. Jadi cara loginnya itu beda-beda. Biasanya Hmm, ada yang menggunakan VPN, ada yang menggunakan pokoknya login ke library dulu, Ibu. ya, Jadi nanti tanyakan ke pihak kampus dulu, nggih. Karena ya. ini belum berlisensi. Setahu saya UNJ itu berlisensi. Kalau Sudah berlisensi, iya. kalau tidak berlisensi itu tulisannya auto search. Ya. Ya, Jadi solusinya silakan tanyakan ke UNY bagaimana ya. cara loginnya. Nggih? Oh gitu, Nj, Nj. Oke, Baik. siap. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mohon izin stop share. NJ boleh. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi tugasnya harus dapat 50 Mbak, SPM. yang masuk scopus.com tadi Mm-mm. eh, yang keluar dokumennya ya, Mbak. Iya, betul. Ibu boleh Ada share dokumen, screen. autor itu Mm-mm. ya. Mm-mm. Betul, Terus Ibu. kita tinggal menulis artikel atau apa Menulis, gitu. mengetik keywordnya, ya. Mengetik keywordnya, nanti muncul paper-paper yang berkaitan dengan keyword pencarian Bapak Ibu. Oke. Kalau set dokumennya apa, Mbak? Tulis apa, Mbak? Search dokumennya tulis keywordnya, Ibu. Oh, Tulis keywordnya. keywordnya. Betul. Oke, ya itu nanti terus ketemu ada berapa gitu ya, Mbak. Betul, baru nanti difilter ya, Bapak Ibu. Oke, ya. Mbak, aku Ya. izin share boleh Mbak? Boleh, Pak Budi, monggo. Ini soalnya ada beberapa artikel tuyulnya nggak muncul. Oh, tuyulnya nggak muncul, oke. Ayo sebentar ya. Oke. Mbak, kalau yang di set within itu yang diklik apa, Mbak? Itu masukkan yang bisa mempersempit, Ibu Endah. Itu nanti aja langsung difilter dulu aja, nggih? Ini yang kayak gini Mbak. Oke, bagaimana, Pak? Ini kan ada nih muncul nih. Ah, Kelihatan ya Mbak. Tapi betul. ini nggak ada yang nomor 2. Betul.
Kalau nggak muncul itu artinya sudah pasti nggak terindeks Scopus, Pak. Oke, oke, siap, siap, siap. Ya, Oke, oke. itu aja Mbak. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak Budi. Lalu, oh ya satu lagi, tugasnya itu cari 50 artikel itu per keyword, satu keyword aja kan, Mbak? Enggak, jadi gini Bapak Ibu. Misalkan nih, saya share screen dulu. Ya, jadi patokannya nanti adalah keyword. Nah, per keyword itu harus dapat minimal banget. Jadi batas minimalnya itu 10 PDF per keyword. Oke. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ada 4 keyword, maka harus dapat berapa? 40 ya? Apakah menjadi 40. jaminan, Mbak? Misalnya nanti digital marketing keluar berapa keyword tadi ya yang udah juga dipersempit. Itu bisa kita jadikan sebagai citasi ya? Bisa, Sebagai dokumen ya? bisa Dokumen, bentuk itu boleh. dokumen. Betul. Besok Itu itu jaminan ya, Mbak ya? iya, Bisa kita itu jadikan jaminannya sudah sebagai besar sumber gitu ya. gitu, Mbak ya? Betul, itu jaminannya sudah besar. Tapi seandainya besok tidak ada kalimat yang bisa kita ambil dari PDF itu juga tidak masalah, Bapak Ibu. Yang penting kita sudah usahakan per keyword itu 10 dokumen. 10 dokumen, artinya kalau 4 keyword itu kan sudah 40. Minimal banget itu, Bapak Ibu. Rata-rata paper itu berkisar antara 35 sampai dengan 50. 50 referensi ya. Sehingga kalau kita sudah punya 40 kan sudah berada di range-nya gitu. Nah, sehingga patokannya satu keyword itu minimal 10 PDF. Kalau dapat 15 nggak apa-apa, simpen aja Bapak Ibu. Itu justru lebih bagus. Gitu. Oke? Bisa Mbak, dimengerti, Pak? Eh, Oke. Mbak, kalau Gimana nanti Bu misalnya Diani? udah dapet dokumen, tapi kita langsung masuk ke Mendeley, belum bisa ya? Kalau Ibu Diani sudah bisa enggak apa-apa, tapi besok itu, materi besok itu akan kita sampaikan bagaimana cara memasukkan dokumen-dokumen ini ke Mendeley. Gitu. Sehingga Ya. nanti Bapak Ibu saya izin menyampaikan sekalian, kalau sudah dapat filenya ini yang tidak bernama ini gitu ya, silakan jadikan satu folder dulu, disimpan dulu satu folder Di-download ya? dokumen. Ya, ini jadikan satu folder. Mau diletakkan di dokumen boleh, mau diletakkan di lokal disk C gitu juga boleh. Silahkan. Ya, jadi dipadatkan ke satu folder. Oke. Izin bertanya. Boleh Pak Novel, monggo. Iya, di kampus saya itu kan ada apa namanya itu berlangganan ke publisher besar seperti Springer dan yang lainnya. Itu otomatis apakah ada Scopus? Karena waktu saya tanya tentang Scopus belum ada jawaban yang memuaskan. Iya, iya Pak, betul Pak. Kalau apa namanya langganan ke Springer, langganan ke publisher besar begitu ya, itu belum tentu papernya masuk ke Scopus, Bapak Ibu. Jadi meskipun nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke webnya Springer, ya, Bapak Ibu akses papernya, login begitu ya, login, find a journal. Ini kan sama caranya masukkan keyword begitu ya. Tapi nanti ketika hasil yang muncul, oh ini find journal ya, bukan find paper ya. Oh ini search by keyword. Kita masukkan online learning. Ini ada suara bocor, mungkin bisa dikondisikan. Oh sebentar Pak. Oh mohon izin. Mbak Sri nih ya, oke. Oh sudah, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Online learning, gitu ya. Kita search saja. Nah ini kan ada dokumen-dokumen Bapak Ibu. Ada filter juga di sebelah kiri. Sama sih yang difilter itu cuman itu aja Bapak Ibu sebenarnya. Jadi yang difilter tahun, content type-nya gitu ya. Kemudian language-nya. Nah ini sama. Cuman tidak menutup kemungkinan paper-paper di sini itu tidak terindeks Scopus, meskipun Springer adalah publisher besar. Jadi nanti harus di cross check Bapak Ibu, cross check ya, sama. Cross checknya adalah kita cari nama jurnalnya. Nah ini kan Education and Information Technology gitu ya. Kita copy, aduh nggak bisa nih. Kita copy, lalu kita cross check lagi di Scopus. Jadi Bapak Ibu
Kalau kita mencari artikel di luar Scopus, maka itu harus dipastikan. Jadi kembali lagi ke Scopus, pastikan apakah jurnal ini terindeks Scopus atau tidak. Nah, ini masuk keyword. Kalau masuk tidak apa-apa, kita ambil. Oke, bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Novel ada pertanyaan? Yang kedua, apa ada cara cepat, misalkan di Spinger itu sendiri, nggak usah ke Scopus, kita memfilter, kita pilih yang dari Scopus semua, apa mungkin? Kayak sepertinya nggak bisa nih Pak. Nggak ada filternya. Nah, nggak bisa Pak. Kalau dari Springer tidak bisa. Oke? Jadi memang harus dicek secara manual. Tuyulnya tadi juga nggak bekerja Pak di sini. Di Oke, Springer. oke. Nah, jadi kayak boleh saran, opsi kedua pakai Science Direct saja, nggih. Oke. Mbak, Ada lagi Mbak Aulia, pertanyaan? Boleh? Mbak Aulia, Silakan Pak. ini mau tanya ya. Jadi saya udah beberapa kali masuk ke Scopus gitu ya. Jadi Mm-mm. dengan kata pencariannya N gitu kan. Hmm. Beberapa kata kunci, misalnya budget cost, N apa, N Mm-mm. apa. Kadang-kadang nggak ketemu kalau pakai N. Tapi Mm. pakai OR Mm. banyak ya. Nah, Banyak ketemu OR, budget cost, OR nah, OR ini keluar semua. Yang jadi masalah adalah bisa sampai ratusan ribu, kemudian di Mm. filter bisa sampai Mm. 1000 sekian lah Mm. misalnya ya. Nah, tapi Mm. masalahnya saya kan nggak puas itu, walaupun keywordnya itu adalah sesuai dengan yang saya mau, tapi Mm. kan bidangnya beda. Nah, Mm. itu yang jadi masalah. Jadi sometimes saya sampai petanin satu-satu gitu ya. Oh, ini kira-kira masuk. Jadi saya nggak itu petanin satu-satu, ketemulah 70 yang menurut saya sesuai dengan bidang saya gitu. Jadi Mm. saya nggak baca, jadi nggak pakai begini semua ya. Ini makanya Mm. agak lama ya, bener kesel kadang-kadang ya. Kok saya petanin satu-satu sampai 200 halaman kan per 10 tuh. Oh, ini nggak sesuai. Kata Iya. kuncinya sama gitu. Nah, itu gimana, Pak? Kan kita nggak Oke. bisa begitu kalau saya ya. Betul. Ya, Pak. Oke, Pak Heeh. Jise. Kata kuncinya Ya, apa, itu Pak? aja. Contoh nih, Pak. Kata Saya kuncinya, Pak. misalnya budget cost, kemudian eh, uncertainty, or budget cost or profile gitu ya, keluar semua. Oke, Tapi orang kan apa? bidangnya kadang-kadang budget costnya ada bidang kedokteran, ada bidang pertanian, ada apa. Oh. Nah, itu saya nggak bisa gitu ya. Saya mau coba satu-satu. Jadi 10 halaman yang tadi itu saya petanin. Oh, ini cocok. Saya klik, saya Mm-mm. simpen. Jadi manual jadinya. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. yang jadi masalah. Belum dibaca, tinggal nanti saya apa pakai sky space ya itunya. Nah, itu, Space. Mbak. Oke. Ya, nih Bapak Soalnya Ibu nggak saya. nggak bercocok gitu, walaupun kata kuncinya sama, bidangnya beda. Oke, Eh, oke. itu Nah, aja Bapak gimana Ibu, caranya? ya pertanyaan menarik ya. Terima kasih Pak Jose. Jadi Mbak, saya itu mau cari budget cost. Kalau kita search itu pasti hasilnya luas, gitu ya. Yuk. Hasilnya luas. Bapak Ibu boleh kok mempersempit di bagian subjek area. Misal Bapak Ibu ingin fokus ke bagian computer science atau mau ke Ya, social udah. science, gitu ya. Silahkan, silahkan. Tapi kalau misal pun nggak dipersempit, ya, nggak masalah juga, gitu ya. Karena Bapak Ibu, meskipun dari luar bidang, misal saya dari bidang pertanian, tapi saya ingin membahas terkait apa ya? Manajemen. Manajemen itu kan luas gak jadi pertanian kan. Boleh, yang penting saya dapat definisi manajemen. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena kan valid di jurnal itu menyebutkan manajemen adalah, gitu ya. Sehingga untuk subjek area ini Bapak Ibu boleh pilih. Tapi juga jangan dijadikan patokan harus subjek areanya ini. Kalau ternyata dirasa dokumennya terlalu sempit ketika kita filter subjek area, maka tidak usah Bapak Ibu, tidak perlu kita filter. Gitu ya. Ya, Jadi mengerti oke. nggak Bapak Ibu? Oke, ngerti, Mbak. Bisa ya? Mbak, satu lagi, Mbak Alia. Dari mana Pak Nah, Jis? kadang-kadang ya, ini kan kalau saya memang yang ada hubungannya sama kata kunci, walaupun bidangnya beda, yaitu tadi saya untuk mencari gapnya ya, gap sama novelty-nya gitu ya. Saya terjemahkan ke Fuswiyot itu. Tapi saya tetap pakai manual untuk mengumpulkan PDF-nya gitu. Nanti saya analisis sendiri. Bisa ya, gitu ya, Mbak? Oke, sebenarnya kalau membaca itu kurang kami sarankan ya, Ya. Pak Juse ya. Jadi kalau memfilter itu kita filter base Scopusnya aja. Makanya lama.
Karena lama gitu ya. Kita kan pengennya cepet. Karena sesuai target Bapak Ibu kan mau masuk Ya, ke lama. Mas Kopus kan pengennya Ya, cepet ya. gitu ya. Nah, kalau mau baca masih luang waktunya di Iya. dalam 2 hari ini juga nggak masalah. Targetnya kan Jumat besok kita masuk ke materi lain, Bapak Ibu. Heeh. Jadi selesaikan target dulu, baru setelah itu mau baca-baca juga nggak masalah sih ya. Dan yang diingat Bapak Ibu, yang diperoleh itu harus bentuknya PDF. Di luar PDF itu jangan dulu, ya. Oke, Pak Jise? Maaf, Mbak. Mbak Oke. izin bertanya, Mbak. Oke, Pak Andi dulu, nggih. Pak Andi Oke. baru Pak Budi ya. Oke, bagaimana Iya. Pak Andi? Nah, jadi tugas kita ini Mm-mm. hari ini mencari PDF Mm-mm. yang ada kuartil 1, 2, 3, atau Mm-mm. 4 dari Scopus ataupun dari yang Mbak sebutkan tadi ya, Mbak ya. Mm-mm, betul. PDF-nya saja ya. Oh, bagaimana Pak? Mohon izin, suaranya agak terpendam, Pak. Eh, Tugas kami yang Heeh. diminta dari Rumah Scopus ini Heeh. adalah mencari file-file sesuai dengan keyword itu Betul. Mm-mm. sebanyak 50 minimal. Mungkin itu Mbak yang ingin saya tanyakan. Iya, betul Pak. Jadi yang dicari itu adalah PDF-nya. PDF-nya menyesuaikan dengan keywordnya Bapak Ibu. Iya, betul. Oke. Per keyword ini minimal 10 dokumen. Gitu aja ya, lebih enak ya. Per keyword minimal 10 PDF. Kalau Bapak Ibu ada 7 keyword, artinya Bapak Ibu mengumpulkan minimal 70 dokumen. Gitu ya. Oke. Bagaimana Pak Andi terjawab? Terjawab, Mbak. Terjawab nih. Oke, siap. Selanjutnya tadi ada Pak Ya, Budi. saya Ya, nyambung pertanyaannya Pak Andi. Berarti boleh Pak. ini kita diminta untuk kumpulin PDF sesuai dengan Hmm. keyword itu untuk langkah selanjutnya masuk ke Mendeley ya, Mbak? Tepat sekali Oke, Bapak. itu Betul. aja. Iya. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama Pak Budi. Oh, Nah, bagaimana Pak Muhammad? izin, ya, izin Mbak. Iya, Ini Pak. tadi sedikit mau nanya. Tadi kan pas download PDF itu nggak di rename ya. Kalau kita rename boleh nggak ya? Supaya memudahkan apa namanya? Kita tahu file itu dari mana. Itu boleh Nah, boleh merename-nya atau gimana gitu. itu sebenarnya memangkas waktu ya Pak Muhammad ya. Nanti kalau saran saya sih nggak usah gitu ya. Karena besok di Mendeley itu akan muncul sendiri namanya. Gitu. Jadi tapi kalau Bapak Ibu mau juga nggak masalah sih ya. Cuman dari kami nggak usah di rename karena besok ada caranya lagi. Gitu. Tapi kalau mau di rename itu juga tidak haram, boleh saja monggo. Makasih Mbak. Sama-sama Pak Muhammad. Oke, Izin Mbak tadi bertanya ada Mbak. Pak Murad. Iya, bagaimana Pak Murad? Ya, Mbak tadi ini kan kecepatan saya agak lambat. Jadi kalau Oke, ke video apanya rekamannya itu bisa nggak record. dikirim supaya bisa praktek besok untuk cari Oke, dokumen dari iya. gitu. Siap Iya, Pak Murad. Nanti saya requestkan ke tim ya, supaya lebih iya, cepat gitu ya. iya. Saya tadi agak kecepatan jadi saya nggak Oke. lambat. Ini ini Oke. terus masuk di ini juga Mbak Ule ini masih saya belum bisa masuk yang di apa ini di Scopus download dokumen manager sama Paperpop ini sudah bisa masuk tapi di mana itu ya nanti? Mungkin nanti di video Oh, ya. ya. Oke, sekalian menjelaskan ya, kok Iya, hilang gitu ya. iya Kok ya. hilang itu kemana sih Mbak gitu ya. Bentar, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi yang kita unduh tadi itu bentuknya adalah ekstensi. Ekstensi ya. Atau secara bahasa mudahnya dia adalah jembatan kita. Jembatannya ada di mana? Ada di sini. Gambar extension ini di sebelah kiri unduhan. Nah, ini sudah nempel Bapak Ibu, sudah nempel gitu ya, Paperpop dan Scopus. Ini sudah ada, jadi jangan dicari kok hilang gitu ya. Kok hilang? Dia sudah pasti nempel. Kemanapun Bapak Ibu pergi, tuyul ini ikut. Jadi kalau hilang itu bukan hilang Bapak Ibu, dia nempel. Cuman nggak terlihat ya, kalau di belakang kita kan nggak terlihat tuh Bapak Ibu. Oke? Oke. Kemudian saya sampaikan juga untuk video record Bapak Ibu itu sudah ada di grup satu link ini ya, hanya satu link ini, satu YouTube. Kita tidak akan share ulang, maksudnya share dengan link berbeda-beda Bapak Ibu. Linknya cuma satu, Bapak Ibu klik. Dia kan bentuknya record Bapak Ibu, record begitu ya, bentuknya YouTube. Nah ini nanti Bapak Ibu ada playlistnya. Kalau misalnya Bapak Ibu biasanya menggunakan Spotify gitu ya, itu kan ada playlist sama Bapak Ibu. Nanti
akan masuk ke sini. Sesi kedua, sesi ketiga, sampai sesi terakhir akan masuk di link YouTube Oh ini. iya iya iya. Siap Mbak, makasih Mbak sudah bisa. Ya, Udah sama-sama. bisa. Iya oke makasih. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Mbak, terakhir Eh, Mbak Alia, boleh Pak, untuk boleh Pak materi, Cibo. kalau saya lebih seneng ini ya materi yang tertulis itu, apakah bisa di-share juga Pak? Mbak, Oke, soalnya enggak kalau Bapak. boleh nggak kalau di-share itu yang materinya? Iya, Ya. enggak untuk materi tertulis ya Pak ya. Mohon izin belum Iya, bisa kita share Bapak Ibu. Jadi oke. memang bentuknya kita sampaikan begitu ya. Semua akan kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu boleh di screenshot saja ya. Di screenshot kemudian boleh dipastekan saja di Word-nya begitu. Ya mohon Iya, izin ya Pak Juse ya. iya, iya, iya. Izin Mbak. Ya Pak, Bu Susanti bagaimana? Mbak, maaf saya tanya aja. Saya tadi Mm, klik yang link yang sebelah kanan kita yang di kolom chat. mm-mm. Itu yang scopus.com itu munculnya yang itu Scopus preview. Gini nih munculnya nih. Coba sebentar saya stop dulu. Nggak kayak cuma Scopus gitu loh Mbak tampilannya. Coba Ibu boleh di-share dulu ya. Oh gitu boleh. Di-share screen dulu. Ya, keren Mbak. Ya. Jadi kalau muncul Scopus preview itu berarti Bapak Ibu belum login. Harus login dulu Bapak Ibu. Sudah Mbak, Sudah. sudah. Oh, berarti tidak berlisens itu Bu akunnya. Iya, kayak pakai Iya. akun pribadi. Jadi gimana Mbak? Oke, jadi gimana? Jadi nanti Bapak Ibu boleh ya, sebenarnya ada banyak opsi sih Bapak Ibu untuk mendapatkan Scopus license begitu ya. Yang pertama, saran saya itu tanyakan ke pihak universitas tadi. Itu saran paling aman lah ya, akunnya akun pribadi begitu ya. Saran kedua, kalau Bapak Ibu punya saudara, punya putra-putri gitu ya, atau punya suami yang ternyata berafiliasi di kampus-kampus besar seperti UGM atau ITB gitu ya, atau UNAIR. Nah, itu boleh ditanyakan login pakai akun beliau. Enggak apa-apa. Kemudian saran ketiga dulu deh. Kalau ternyata nggak ada Scopus License, maka buat pakai Science Direct ataupun Google Scholar. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu, Mbak saya tuh pengen banget nih dapat Scopus License. Nah, itu Bapak Ibu bisa berlangganan di toko oren. Cuman nih Bapak Ibu, itu memang kurang direkomendasikan. Karena Bapak Ibu, toko oren itu sering kita beli langganan 6 bulan, kepakainya cuma 1 bulan. Nah, itu harus hati-hati ya. Nanti dicek dulu bintangnya ya, Bapak Ibu ya. Oh iya baik Mbak. Berarti boleh Mbak ya pakai akun apa keluarga Sharing. teman gitu. Oh, keluarga boleh. Oh boleh ya. Baik baik. Ya, rekomendasi malahan Bu kalau pakai yang keluarga. Karena kan milik anaknya Iya. Ibu gitu ya, atau suaminya. Nah, itu boleh. Ya, makasih ya Mbak. Mbak Sama-sama Aulia, Ibu. Nje. tanya lagi Mbak Aulia. Oke, Kalau boleh. ini, kalau kita masuk ke Scopus yang lisens kan kita bisa sortir dari misalkan dari citasi gitu ya. Kita bisa urutkan dari citasi yang tertinggi. Kalau sendarik itu kita satu-satu ya Mbak, ngecek gitu ya. Satu-satu, Nggak bisa iya. kita sortir. Iya, Ibu. Karena kan ibaratnya gratis sama nggak gratis gitu ya. Maka ya Iya. beda, Ibu, nggih. Mm-mm. Oh, oke oke. Jadi memang harus satu-satu Memang ya. harus Eh, satu-satu. Oh iya iya iya. Sebenarnya kalau kita masuk ke pakai di Google Scholar yang kayak tadi Mbak Aulia ini kan juga yang lebih gitu ya. Bedanya kalau Sama. kita masuk ke ke apa Iya, Scopus yang Ibu. listen kan itu ya kita cepet kita misalkan masukin Heeh, ke heeh, Excel heeh, nanti kita bisa heeh. urutkan berdasarkan citasi bla 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 gitu ya. Betul, betul Ibu. Iya. Jadi kalau ditanya kenyamanan ya, kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, nyamannya memang menggunakan Scopus License begitu. Karena tinggal klik unduh selesai ya. Tapi kalau yang lain kan harus klik apa namanya unduh dulu PDF-nya ketemu baru diunduh lagi. Nah, itu harus metani satu-satu memang begitu Betul. ya. Iya, Mm-mm. saya kira tuh dulu pernah ya pas saya ikut yang grup gitu loh Mbak, grup Mm-mm. Rumah Scopus yang grup utamanya itu Mm-mm. kayaknya dulu kita dapat fasilitas ya. Fasilitas Kita Scopus. bisa dapat Scopus lisensi ya, kalau Oh, nggak salah ya. Ibu pernah ikut camp?
Enggak pernah ikut camp Enggak ya. offline, tidak pernah. Cuma waktu itu apa ya? Oh, Kita yang masuk itu loh Mbak, yang oh online di grup webinar sama iya, yang sama Pak Jo free yang itu ya. Nggih. makanya saya ingatnya saya tuh pernah kayaknya Pak Jo menyampaikan kalau login ya maksudnya kalau kalau join di sini baik online maupun offline dapat fasilitas itu. Saya ingat saya gitu ya. Sekalinya udah enggak ya. Enggak Ibu, mohon izin dari dulu gitu ya. Memang online itu tidak dapat. Oh, Kalau yang dapatnya offline yang itu camp. dapat, yang camp gitu. Cuman pada saat itu memang kita rekomendasikan satu toko. Nah itu mungkin Ibu berlangganannya ke situ. Namanya ini saya share ya Bapak Ibu ya di kolom chat. Itu akun Oke. sharing begitu. Biasanya lebih murah, cuman pakainya kan bareng-bareng. Tuh. Nggih, jadi monggo saja sih opsional sih Bapak Ibu. Oh iya Begitu iya. ya. Oke Mungkin Ibu oke. dulu berlangganan ke toko ini mungkin Ibu. Enggak saya kalau Enggak dulu ya? saya pakai ini Oh. pakai saya kan dulu waktu masih mahasiswa Undip pakai Undip gitu makanya pas Hmm. pas ada webinar sama Pak Jo waktu itu Hmm. kapan ya saya lupa sekitar setahunan yang lalu lah terus karena Hmm. ini kalau yang bahasanya saya ingat kalau yang join di rumah Skopus nanti kita bisa ini ya waktu itu kan saya belum join saya cuma ikutan yang Iya, online online karena betul saya Ibu. masih masih punya lisensi Undip gitu kan sekarang Hmm. udah lulus jadi waduh langsung terkelas saya nggak bisa lisensi. Oke, Iya, oke. Ibu, betul Ibu. Jadi memang untuk lisensnya itu kami ada 2 program begitu ya. Kalau mau dapat lisensnya nih, Bapak Ibu saya sekalian menyampaikan tadi ada yang menyampaikan bibliometrik juga ya. Nih, oke, di sini. Kemarin sih saya juga sempat menyampaikan ya Bapak Ibu kalau ikut. Ini ada online namanya bibliometrik. Nah ini, kalau Bapak Ibu join ini, bibliometrik, nanti ada yang bundling. Nah, ini kalau bundling ini dapat Scopus. Nah, ini baru dapat Scopus. Cuman di online kita ini, online kelas ini, kita belum membandlingkan ke Scopus. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu, saya izin survei juga, apakah di kelas online ini menurut Bapak Ibu perlu kita adakan bundling juga seperti ini gitu ya, supaya lebih mudah. Perlu sih, Mbak, kalau menurut Iya, Perlu saya. ya? harusnya Oke. Mbak, Sangat perlu, perlu Ya, sekali Mbak. sangat iya, perlu Ibu Alia. iya. Oke, siap, siap. Bapak Ibu, nanti saya coba sampaikan ke tim ya. Ini masukan Atau yang saya luar usul biasa aja gitu. Mbak. Hmm. Jadi untuk pionir bundlingnya diberikan secara free untuk batch ini Mbak. Saya yakin teman-teman setuju sih. Setuju. Ya kan? Jadi sebelum Setuju. dibundling diuji coba dulu di batch ini Mbak. Oke, Pak. Ini ya, jadi untuk pionir begitu ya. Nanti Iya. ini cukup susah nembusnya ya Bapak Ibu ya, karena Saya yakin tidak kita teman-teman juga diskusikan setuju sih. dari awal ya. Nanti coba, tapi ini masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin di batch ini yang tertarik bisa ikut yang bibliometrik juga ya, dapat bundling begitu. Atau ikut yang offline Bapak Ibu. Kalau offline itu sudah pasti dapat. Besok coba saya konsulkan dulu ya. Tapi saya rasa untuk kemungkinan dapatnya itu agak susah Bapak Ibu. Nggak usah Gitu ya. buru-buru diambil keputusannya Mbak. Masih ada 6 pertemuan lagi soalnya. Aduh, Pak Budi ini negosiasinya ini sangat pintar nih Pak Budi. Guys, ya Bapak Ibu, matur nuwun nggih. Setuju banget tuh. Oke, Nggak oke rugi. Bapak Ibu. Ya, siap. Nanti ya ini saya belum bisa menjanjikan sih Bapak Ibu. Hanya nanti coba saya sampaikan ya apa yang menjadi saran Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kalau ternyata tidak bisa, saya mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Mungkin opsinya sih bisa ke akun sharing yang lebih murah begitu ya. Di akun sharing itu cuma ratusan ribu kok Bapak Ibu per bulannya. Nggak nyampe. Kalau langganan resmi dari Scopusnya, Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik langganan resmi ya, itu 1,8 M per tahun. 1,8 M. Itu udah harus Makanya, kelas universitas Mbak. Kayak 1,8 nah, M. betul. Nanti kalau Bapak Ibu, wah Mbak saya punya uang segitu kok, kenapa sih saya monggo, monggo Bapak Ibu Jadi ya, Mbak boleh. Aulia, mohon maaf, boleh saran? Ini Mm-mm. saran dari Pak Budi ini bagus sekali. Maksudnya kalau kita Mm-mm. nggak punya Scopus, kita nggak bisa lanjut nih, ya kan? Jadi mohon Iya, dengan kelapangan Pak Jo ya, atau mungkin kita bayar berapa deh untuk urunan dengan oke, teman-teman, gitu kan? oke. Iya, iya sehingga Eh, karena kita nggak bisa lanjut kalau ini nggak bisa. Ini ibaratnya jembatan. Ya ini mesti ada, iya gitu. betul. Maaf. Iya, Ya. iya Bapak. Oke. Atau mungkin Bapak Ibu ini saja nanti apa diskusi bersama coba hubungi ke toko itu apakah boleh gitu ya. Karena mohon maaf kami tidak menyediakan ini ya Bapak Ibu
Scopus lisensi itu bukan dari kita, kami juga berlangganan begitu ya. Nanti Bapak Ibu coba tanya ke toko itu apakah bisa gitu untuk Bapak Ibu bersama. Nanti Bapak Ibu biayanya berapa, coba tanyakan ke toko itu aja gitu ya. Karena mohon Atau maaf kan. langganan rumah Scopus aja kita join di situ. Kalau Iya. Rumah Scopus sendiri belum punya lisens itunya, Pak. Nggih. Jadi kami juga melalui toko begitu ya. Melalui toko. Nanti saran Bapak Ibu tetap kami sampaikan. Cuma nanti Iya. saya rasa itu ya. Nanti kalau tidak bisa Bapak Ibu jangan kecewa nggih. Jangan kecewa. Itu kan ada cara lain ya. Siap ya Bapak Ibu nggih? Kayak saya kecewa Mbak dari Aduh. awal kesepakatan. Iya betul dari awal karena kita tidak bisa lanjut kan. Ibaratnya jembatan ini putus karena akibat longsor Sumatera Iya, di iya, Aceh. iya, iya, Pak Nusran, nggih, siap. Nanti saya sampaikan dulu, begitu ya. Iya, matur suwun, Nggih, matur suwun. ya. Nanti kalau nambah gitu kan, artinya Bapak Ibu sepakat ya, nambah biaya untuk akun ya. Iya, diatur Durasinya aja lah. Ya. berapa tahun nanti itu kalau nambah biaya? Nah, itu saya Sama. kurang tahu juga Bapak Ibu, nggih. Karena ini saya juga belum diskusi dengan tim, saya juga kurang tahu harganya kalau akun beli bersama gitu berapa. Gitu. Minimal harusnya 3 tahun, Mbak, karena studi doktoral kan 3 tahun, Mbak. Aduh. Aduh, Pak Budi ini, ya Ya nanti 6 coba. bulan aja Pak Budi. Ya 6 bulan cukup saya kira. 1 bulan ya, Pak ya? Iya, 6 bulan atau 1 6 bulan Mbak. bulan, 6 bulan. Dan, oke, ya nanti saya Atau usahakan ini, diskusi. Mbak Aulia. Nggih, Atau kalau bagaimana itu? mau, misalkan Mbak Aulia kan punya lisensinya dari UGM, sharing aja ke kita Aduh. gimana? Jadi itu saya khawatir Ibu itu soalnya akun satu untuk banyak akun saya begitu ya. Jadi saya khawatir dia mohon izin ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saran saya sih secara pribadi Bapak Ibu seandainya pengen banget gitu, pengen banget boleh ke toko oren atau ke toko yang saya kirimkan ke chat saja nggih. Karena kan tinggal besok itu waktunya. Tinggal besok, sedangkan kita diskusi ke tim itu juga cukup lama Bapak Ibu keputusannya begitu ya. Karena kita kan perlu nanti ke depannya bagaimana. Nah, oke, monggo ya Bapak Ibu nggih. Terima kasih saran dan masukannya. Tetap saya sampaikan Bapak Ibu. Siap, terima kasih Mbak Eh, Aulia. sama masukan aja untuk toko oren yang recommended mungkin bisa linknya di share di grup. Oh, yang ini Pak, tokonya ini ya Pak nggih. Tokonya ini saya coba share saja ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu perlu 2 akun premium. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya Grammarly, sudah cukup. Kalau sudah punya Grammarly dan Scopus sudah lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi kita hanya butuh akun premiumnya 2 itu. Grammarly akan kita pelajari besok ya. Oke. Sudah saya Mbak kirimkan Aulia, ke grup Bapak Ibu. maaf, Kita kembali ke materi ya. Bagaimana Ibu? maaf saya motong diskusi. Saya mau Mm-mm. tanya, kalau seandainya nih kemarin-kemarin kan saya udah ada sumber-sumber artikel, udah banyak tuh, Mm-mm. udah saya masukin ke Mendeley. Mm-mm. Cuman belum saya sortir apakah ini termasuk Q1 atau enggak. Itu kira-kira masih mungkin bisa nanti di Mendeley disortir ulang atau harus dari awal banget tadi sebelum saya download baru disortir gitu. Harus dari awal ya Ibu ya. Kalau sudah terlanjur, nanti kan harus lihat satu-satu itu. Jadi kita mulai saja dari awal Ibu. Jadi kita benar-benar ikuti langkah Rumah Scopus. Nanti supaya Bapak Ibu paham cara termudah untuk membuat ini. Putus Bapak Ibu. Iya, maaf tadi sempat terputus dikit. Oke, mohon maaf ya, Ibu. Oke, apa saya perlu mengulang Ibu Jennifer? Oh, intinya pokoknya saya udah yang sumber lama berarti saya udah nggak bisa pakai. Saya tetap harus ngulangin cara dari awal lagi ya berarti. Betul, betul sekali Bu Jennifer. Oke, baik, makasih. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 21.15 ya. Setelah ini saya cukupkan. Ada Mbak, saya pertanyaan dulu satu lagi, masih cukup? mau menunjukkan itu saya sudah masuk
ke apa ke scopus.com apa belum, Mbak? Boleh nunjukkan ya, Mbak? Oke, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Ibu. Tadi nikah. Sebentar, Mbak, salah, Mbak. Tadi saya udah Sudah buka muncul? kok. Oke. Bentar, Mbak. Tadi saya udah buka itu di mana? Oh, ini. Oke. Nah, ini Mbak, eh, saya tadi dapat 2000 berapa tentang Oh. project based learning, Mbak. Lalu saya cari ke yang pendidikan vokasi itu ada 200 berapa. Terus saya kaitkan yang fashion dapat 4. Nah, terus saya itu kalau sudah memilih, lanjutnya apa, Mbak? Misalnya ini 4 ini Ke atas, Ibu, ke atas. ke Ke atas. atas. Klik download ini. Nah, Downloadnya yang itu tanda di merah. mana ya, Mbak? Tanda merah. Merah. Oh, ini ya? Bukan. Bukan, yang saya tandai. Nih, yang saya tandai Oh, itu. ya, ya, tinggal ini aja ya. Ibu, mohon izin, Bu Endah. Ya. Search dokumennya jangan PBL. Ya, Oh, tapi gitu. ditulis lengkap. Project Oh, Based Learning, ya. oh begitu. Oh, Oke, ya, 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 saran ya. ya, Ibu ya. Oke. Ya. Terus kalau yang mengisi tadi, Mbak, di bawah ini tadi apa aja, Mbak? Ini. Oh, nggih. Nanti Ibu, mohon izin nanti Ibu bisa cek record ya. Nanti yang Ya. diisi lumayan banyak, ada tahun, ada dokumen type, nanti semua ada di record ya Ibu. Ibu Oh, ulangi gitu. lagi saja recordnya, nggih. Oh, gitu. Berarti saya Oke. ya ngelihat Mm-mm. nanti hasil recordnya ya. Betul. Oke. Akan segera kita share Bapak Ibu ya. Ya, ya, memang ini agak panjang saya ketinggalan Betul. ini tadi. Tadi Oke. Oke, nanti Mbak kalau belum berarti, lagi diskusi Mbak, tuh. kalau sudah saya download, itu di halaman download aja ya? Nggak usah, Masuk ke ke halaman download. ke halaman download aja, nggak Masuk ke usah saya sini simpen kan. di Masuk D yang saya atau merah yang ini. lain. Betul. Nanti masuk ke folder. Betul, Oh, sudah betul Ibu. itu. Saya buat folder atau enggak, Mbak? Buat folder nanti. Kalau sudah terunduh, silakan dibuat folder. Ya. Oh, gitu. Ya, ya, oke. Oke, Nggih, berarti ya. minggu depan langsung ke Mendeley. Bukan minggu depan, hari Jumat ya, Bapak Oh Ibu iya, pertemuan hari hari Jumat. Jumat, ya. Oke, ya, ya, Mbak, makasih. Saya itu jadwalnya barengan dengan itu kuliah online anak-anak itu jadinya Oh, pecah agak kurang nggih. konsen ya, Iya, soalnya iya Ibu terus ya. ini. Oke, Memang harus makasih. dikonsenkan dulu ya. Iya, Mbak tapi Aulia, itu ngajar, Bagaimana? Mbak, jadinya Oke, ya. agak ini, Izin maaf, bertanya maaf, Mbak Aulia. tadi bocor oke. suaranya. Ya, Ah, siap Bu Makasih, Endah. Mbak. Nggih, Ya. terima kasih. Oke, Mbak bagaimana Aulia, Bu Ratna? ini Mbak, kalau misalkan mohon maaf keyword, kalau misalkan yang tadi Mm, contohnya itu kan mm, digital marketing itu kan 2 kata gitu ya. mm. Misalkan kalau keywordnya itu lebih dari 2 kata, misalkan contoh ya, anggaplah saya punya ini STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, itu kan program, nggak bisa kita potong-potong ya. Itu Mm-mm. gimana solusinya? Apakah kita kasih tanda strip atau seperti apa? Baru Sama. kutip, sama. Sama Ibu, sama diberikan kutip. Nanti kalau istilahnya itu umumnya ada strip, maka Mm-mm. tambahkan strip ya Ibu ya. Mm-mm. Seperti tadi project based learning, project base-nya kan umumnya dikasih strip. Nah, itu maka berikan strip. Oh, kalau Jadi, enggak berarti enggak ya, enggak perlu nggak kasih usah. strip, kemudian Betul. sama-sama tetap dikasih petik. Betul, kutip itu wajib kalau lebih dari satu kata. Oh Ya. iya, oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu ya, sudah menunjukkan pukul 21.19. Ini saya senang sekali Bapak Ibu antusias dan saya harap antusiasmenya tidak stop di pertemuan kedua. Karena setiap pertemuan Bapak Ibu kita ada tuyulnya, Bapak Ibu harus join begitu ya. Besok kita akan masuk ke pemasangan Mendeley. Nanti Bapak Ibu pelajari dulu yang ada di materi yang di akun yang sudah dikirimkan oleh admin ya. Sudah dikirimkan oleh admin, silakan dipelajari. Besok ketika masuk ke materi itu tidak terlalu sulit gitu ya. Mudah dimengerti. Oke, Bapak Ibu.
Saya izin mewakili Mas Hafid, begitu mohon izin. Mohon maaf Bapak Ibu, kami banyak salahnya gitu ya. Banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nanti kita bisa discuss lagi di grup ataupun personal ke saya ataupun ke Mas Hafid, silahkan. Nanti kita tetap optimalkan, targetkan pertemuan terakhir itu submit. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Mbak, Oke, bagaimana Pak ya, Nusran? jadi intinya tak ada kesan tanpa Scopus. Mm-mm. Ya, jadi mudah-mudahan harapan kita semua yang hadir ini bisa terpenuhi ya, bagaimanapun jadinya. Karena kita tidak akan bisa lanjut, ya jelas. Mm-mm. Ya, ini perlu Oke. diantisipasi. Kemudian tolong Mm-mm. disampaikan karena mungkin ini kita pemahaman berbeda-beda ya. Mm-mm. Bagaimana cara memahami? Mungkin di guide di grup apa-apa Mm-mm. saja yang perlu kita install tadi seperti hub itu ya. Kemudian apa Mm-mm. itu apa yang lainnya tadi itu seperti Oke, J. iya Ya, iya semua link-linknya itu. ya Jadi Pak ya, linknya ya. ya supaya di laptop itu sudah lengkap ya kan gitu. Oke, Tinggal terakhir oke, Scopus itu harus ada supaya bisa jalan gitu, Mbak. Makasih. oke, siap Bapak Ibu. Ya, Ya, terima kasih Pak ya, Nusran, nggih. Oke, ya. terima kasih Pak Mbak, Nusran. sorry, pertanyaan terakhir, Mbak. Tadi kan Mm. terakhir kan kita perlu submit. Apakah dari sekarang kita perlu mempersiapkan jurnal mana yang akan kita submit? Untuk materi jurnal nanti akan kita sampaikan juga Bapak Oh, Ibu. oke. Berarti Tapi setelah itu ya. kalau mau cari-cari dulu juga enggak masalah saya rasa ya. Siap, Mbak Aulia. Terima kasih. Oke, siap sama-sama Bapak Ibu. Oke. Ya Mbak, ini linknya saya copy. Ya, bagaimana? tanya Mbak, kalau misalkan kita mau ini ya, itu harus sudah submit, itu harus sudah clear lengkap, ada ethical clearance juga ya Mbak ya? Ethical clearance itu sekarang sudah mulai wajib ya Bapak Ibu. Ethical Oke. clearance ya. Silakan dicari dulu filenya ada di mana, dipersiapkan gitu. Kalau belum dapat silakan dikejar untuk dapat dulu, nggih, ethical clearance. Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna. Oke, ya Bapak Ibu. Terima kasih, ini sangat semangat sekali dan terutama saran dari Pak Nusran tadi. Itu tim itu masuk hari Kamis, Bapak. Kemungkinan besok kita belum bisa memutuskan begitu ya. Karena ada 1-2 hal yang harus kita lakukan. Kemudian nanti sebagai solusi awal, Bapak Ibu bisa coba pakai cara yang lain tadi ya. Tidak menutup kemungkinan kok selain Scopus kita bisa cari ya, Bapak Ibu. Jadi kita tanamkan mindset referensi itu adalah hal yang paling mudah diselesaikan. Oke. Tidak hanya lewat Scopus, bisa lewat Science Direct, ada tuyulnya, Paperpop tadi nggih. Paperpop itu baru kita sampaikan di webinar ini, Bapak Ibu. Ya. Di webinar ini baru kita sampaikan, sehingga Bapak Ibu adalah alumni pertama yang menerima Paperpop, nggih. Sehingga Alhamdulillah. dimanfaatkan ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak Ibu. Akan lebih baik kalau alumni pertama juga yang dapat Scopus, Mbak. Amin. Nah Terima itu kasih. Betul. Oke, Amin, siap amin. ya Pak Budi ya. Pak Uli Matur siap nuwun diganti ya. ya. Guys, saya izin menutup ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kita Ya, discuss baik. dulu. Terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga nanti Rumah Scopus bisa lebih baik ke depannya Bapak Ibu ya. Kita Amin. ketemu Ya, lagi. Jangan baik. lupa Bapak Ibu dicatat harinya Jumat jam 7:30 malam. Itu kita pasang alatnya. Pasang alat, Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi. Jadi jangan dilewatkan ya. Karena kalau tidak ikut besok Zoom itu tidak bisa konsultasi langsung kan. Jadi tidak enak ya. Oke, terima kasih Bapak Ya. Ibu atas semangat dan antusiasmenya. Terima kasih juga sarannya. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya mewakili Mas Hafid, saya izin menutup nggih. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, Terima matur suwun, nggih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sehat selalu wabarakatuh. Bapak Ibu. Kalau Nggih. siap diganggu ya Mbak Lia ya. Iya, siap Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.